aku soalnya udah lelah juga dari tadi bang. Aku. Lagi ya. Oke, sama gurunda saya aja, mungkin gurunda saya bisa jelasin. Nah, Oke. tadi nggak boleh Islam naik. Sekarang si Gurunda siapa sih si Ya udah Gurunda sama boleh saya, naik. ya udah slow santai kok di situ. Piye toh? Slow, Mulanya gak usah kuwi, ngegas. Oke. Katanya mulanya itu kan mulanya kuwi. Mulut Oke, itu harus dijaga gitu ya lah. oke kan dia gua okein. Slow, jangan gitu. panas. Nah, Kok sekarang belum apa-apa, pertanyaan udah saya panas lagi sih kembali ke kau? pertanyaan saya. Apa artinya nabi? Oke, nabi itu saya tidak tahu artinya, tapi tugasnya nabi yaitu tugasnya nabi menyampaikan firman Allah untuk orang-orang di sekelilingnya, untuk keluarganya. Dan nabi itu sudah ada perintah dari Tuhan bahwa dia adalah utusan seorang nabi, Bang Juma. Itu. Nah, Dah. siapa punya saksi kalau dia punya diutus untuk oleh Tuhannya? Siapapun punya saksi. Maksudnya, Siapa bisa boleh harus ada saksi nggak kalau dia diutus Tuhannya? iya dong harus ada saksi. Oh, kalau begitu Nabi Muhammad siapa saksinya? Allah. Lah, aku juga boleh berkata seperti itu. Boleh saya berkata Tuhan saya itu sebagai saksi saya, sebab karena saya itu diutus oleh Tuhan saya. Siapa? Yesus. Yesus Dan adalah terserah sama saya siapa yang saya tuhankan. Yang penting saya diutus sama dia itu menyampaikan firman Tuhan, firman-nya itu hak saya. ada tertulis gitu gak? Ada tertulis gak? Lah saya itu boleh Ya, menulis. Kalau apa yang kami saya kan ada tertulis gak? Nih, Lah, kalau Muhammad ada tertulis nggak? Bang Roni, dengar dulu, jangan tegang kali bang, santai aja ya. Kau lawan mak-mak pun santai kok di situ. No. Bang Roni, nih, Bang Roni mau menjadikan atau Bang Roni sendiri jadi Tuhan, atau Bang Roni sendiri jadi nabi? Gini. Ada tertulis nggak? Saya tidak pernah. Sebentar dulu. Saya tidak pernah membuat image Tuhan saya sendiri, tidak sesuai dengan kitab yang saya yakini gitu ya. Itu yang saya yakini gitu loh. Saya itu nggak pernah untuk mentuhankan siapa manusia, monyet, nggak pernah gitu loh. Tapi sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab saya, itu yang saya imani gitu loh. Oke, tertulis dalam Alkitab itu yang Pak Roni imani. Kalau boleh tahu, oke, di mana tertulis di dalam Alkitab Pak Roni, Yesus mengatakan dia Tuhan dan sembahlah dia. Oke, kalau menurut saya itu Tuhan bagi kamu artinya kamu, buat kamu apa? Tuhan itu pencipta langit dan bumi. No. Coba cari artinya Tuhan sebenarnya. Tuhan itu penguasa, gitu. Tuhan itu pencipta, sang pencipta. That's true, penguasa. Tuhan penguasa langit dan bumi. Tuhan, Gusti itu penguasa. Bahasa Jawanya Tuhan itu apa? Coba. Saya udah katakan Tuhan itu sang pencipta langit dan bumi. Itu Tuhan. Beda Mbak. Kalau beda. Tuhan itu artinya penguasa. Tuhan penguasa. Siapa yang Gusti yang di Yogyakarta siapa? Mana lebih hebat? Penguasa apa dikuasai? Kalau penguasa itu artinya itu di wilayah tertentu gitu loh. Penguasa itu di wilayah tertentu. Kalau penguasa itu boleh, kalau untuk bagi orang Kristen itu penguasa itu di dunia di akhirat itu namanya Tuhan Yesus gitu loh. Tuhan Yesus. Lalu Allah Bapa itu siapa? Lah, kamu mau ke sana larinya? Ya kan tadi katanya Tuhan Yesus yang situ, yang menciptakan dunia. Terus Allah Bapa siapa? Saya bertanya itu kalau Allah SWT itu berdoa untuk siapa? Untuk sholat untuk siapa? Pertanyaan aku belum dijawab. Allah itu siapa? Allah Bapa siapa? Allah itu adalah sesembahan yang kami imani, yang boleh dikatakan Yahweh, boleh dikatakan Yehovah, boleh dikatakan Debata. Itu yang kami imani. Debata itu bahasa apa? Bahasa Batak, bahasa Bali, terserah. Itu yang kami tahu bahwa saya tanya Debata bahasa apa? Bahasa Batak, kenapa? Dari mana bahasa Batak? Bahasa Bali bisa, Dari bahasa Bali bisa. Bahasa Batak? Lah, itu yang saya. Oke. Itu yang kami tahu. Doa Bapak kami mana ada di Batak? Kami tahu bahwa untuk menunjukkan ke suatu ilahi itu yang disembah itu adalah itu yang kami sebut namanya Debata Iya, Jehovah. Pak Roni, iya. Tetapi doa Bapak kami nggak ada Debata di situ. Lah, mana?
Itu kan Ayo. bisa diterjemahkan bahasa yang kami diterjemahkan. tahu. Saya tahu bahasa Bataknya. Di doa Bapak kami. Lu- Ale amanami dari Banua Gijang. Saya pinar badia magoarmu. Saya roh maharajon. Mana de Batak? Mana de Batak? Ale amanami debatane badua Mana de kijang. Bataknya? Saya ulangin ya, saya ulangin. Doa Bapak kami nih, bahasa Bataknya. Ale amanami dari Banua Gijang. Saya pinar badia magoarmu. Saya roh maharajon. Mana de Bataknya? Mana? Nang Hadong. Mana debatannya? Mana? Lah, itu kan Lah, terjemahannya itu kan beda-beda. Tetapi Terjemahannya beda-beda. Orang Batak itu berdoa dikatakan itu debata Jehovah. Gitu. Debata Jehovah. Iya, kalau itu memang debata Jehovah. Tapi kenapa doa Bapak kami mana? Debatanya mana? Debata Jehovahnya mana? Emangnya harus Amanami dia katanya. emangnya harus diterjemahkan dengan sesuai dengan bahasa yang Kan asli. emangnya harus terjemahkan. Kan Jangan diterjemahkan sesuai dengan apa yang mereka ngerti, apa yang mereka tahu gitu loh. Itulah artinya di sini Pak, jangan Bapak asal ngarang, bisa dikatakan debata saya bahasa tidak Bataknya. saya Nah, tidak kalau pernah bahasa- mengarang. Makanya orang-orang Batak itu berdoa, itu dikatakan itu ale amat nami debata Jehovah di Badua Gijang. Mana ada Itu dia terserah sama kami. Nggak ada Setiap suku sebentar, setiap suku-suku yang ada di Indonesia ini udah bisa menerjemahkan kepada bahasa masing-masing gitu loh. Ngarang itu Pak, ngarang. Katanya orang Batak, ngarang. Lah, terus Ale amanami apa? di Banua Gijang, saya pinar badia magoarmu, saya roh maharajamu, saya saut malomam di rohan di tonga Banuang, saya sama dosanan, saya hafal itu semua. Nggak ada, di Batak itu nggak ada. Nah, kalau orang Batak itu berdoa biasanya itu pakai apa? Ale amanami debata Jehovah di Nggak Badua ada, Gijang. ale amanami Iya, di Batak coba. ada Ngarang seperti kau, itu. ngarang kau di situ. Oke, ini HP ku habis baterai ya, habis baterai. Aku mau ngecas, lanjut ke Bang Jumat. Silakan Gurunda. Oke, kameranya matiin, mau ngecas. Alah, si Juma lagi. Cuma kakek cangkem nek kui. Nek Juma kui itu kau yang cangkem. Nyalinya itu cuma Kenapa kalau dengan Bang Juma kenapa? lambene Bang Juma dowo. kenapa? Slow, santai bro. Aku mau ngecas HP. Aku dah wis ngerti nek Juma iku wis lambene wis ora iso dipercaya. Orang percaya Bang Juma. Beliau nggak percaya deh sama Bang beliau Juma, Bang. takut sama orang yang paham Bible soalnya. Lah. Kamu nggak paham Bible. Kamu nggak paham Bible. Oke. Cuma. Santai. Kamu cuma hanya menang Ron. mayoritas. Kamu nggak pernah Ron. mendengarkan kata-kata orang lain. Kamu Ron. hanya mengolok-olok dan Ron. hanya bisa untuk undergrade orang. Lainnya itu Oke. kamu nggak bisa gitu loh. Baik. Kamu harus Kembali pikiran kepada kamu yang bisa dimengerti. yang Kamu nggak saudara bisa Roni menerima perbedaan pertanyakan orang tadi. lain gitu loh. Yang saudara pertanyakan tadi tentang nabi. Iya, Nabi, betul. Nabi itu dalam Apa bahasa artinya Arab nabi? artinya naba'a, artinya berita atau informasi gitu ya. Nah, sekarang kalau dikatakan Nabi Muhammad berarti seorang yang bernama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang sebentar. Muhammad tadi itu nabi. tadi situ nuduh saya. Ternyata situ yang nggak mau mendengar orang. Muhammad itu gelar atau nama? Di situ tidak mau mendengar orang. Orang lagi mau menjelaskan. Tadi kamu nangis, bilangnya Bang Jangan kamu Suma. berkatakan dulu. Saya boleh mengatakan saya itu Muhammad. Artinya itu Muhammad tahu artinya Muhammad Saya sudah. juga baru ngomong sedikit kamu sudah bantah. Kamu yang hebat Nah. ternyata menuduhkan saya Nah. gitu loh. Udah Saya minoritas sudah- tapi saya belagu. mengenal- Aku ngerti lambemu kui. Kamu Ya nggak pernah udah. Sebentar, saya Sekaripmu bertanya udah dulu. diam dulu. Ini saya sedang Nama menjelaskan Muhammad itu tentang gelar Nabi. atau tujukan kepada nama orang. Saya sedang menjelaskan tentang Nabi. Kamu jangan panik dulu, santai, duduk. Nah, saya tidak Oke? pernah panik mendengarkan mulut kamu itu. Ya, Kamu terus hanya kenapa? menang mayoritas. Kalau kamu harus tidak bisa panik, mengadu, kenapa begini? melaporkan ke polisi, Kalau hanya kamu itu yang tidak kamu panik, bisa. Menganiaya kenapa hanya kalau bisa yang kamu hanya kenapa bisa kalau yang kamu lakukan. tidak panik, kenapa kamu kayak kesurupan? No. Kenapa? Kamu bertemu Kenapa? orang yang salah. Zuma, Saya kamu belum bertemu orang yang menjelaskan. salah. Saya belum Pertanyaan ngapa-ngapain. saya, apa artinya Udah nabi? kesurupan ke? Dan no. Nabi, Pertanyaan, Nabi artinya berita. Dari kata bahasa apa itu? naba'a. Dari bahasa apa? Dari bahasa Arab yang berasal dari kata naba'a,
artinya berita atau informasi. Berbeda dengan Apa ini? Ya tadi, gitu ya. Tadi nabi utusan, sekarang salah berbeda. Makanya itu dengarlah kata Juma ini. Yaitu Kalau plan. rasul artinya utusan Dengar sebentar, atau Juma. penyampai Apa gitu. artinya nabi? Apa artinya Lah kan- nabi? Nah, inilah yang dikatakan Al-Qur'an. Mereka seperti binatang mendengarkan perkataan tapi tidak ngerti. Kan tadi sudah saya katakan berasal dari bahasa Arab naba'a artinya berita atau informasi. Rasul Salah, artinya itu bukan bahasa Arab artinya nabi, bukan. naba'a. Naba'a bahasa Arab. Jadi naba'a itu bahasa apa? Mulai bengkok cara duduknya. Nabi itu dari bahasa Ibrani artinya pemberita. Saya boleh Ya pemberita udah. enggak? Ya udah. Ode. Apa bahasa Ibraninya Nabi? Nabi Apa? Im, tahu enggak? Nabi Im. Memberikan berita untuk masa depan. Aduh, parah ini manusia. Udah nggak usah dengarkan saya yang sudah menjelaskan Kristen itu tidak punya nabi. Dengarkan Ya dulu. ampun. Sekarang Kristen nabinya siapa? Saya nabi saya itu apa nabi saya kayaknya Juma. Saya tanya dulu nabinya Kristen siapa nabinya? Itu pertanyaan bodoh itu. Kalau bagi kami itu nabi kami banyak gitu loh. Siapa? Satu aja. Sedangkan Satu Yesus aja. sedang Satu aja. Musa, Bang, Musa. nabi. Dengar Musa. Dengar, siapa dengar, nama dengar, nabinya Juma. Kristen? Musa, Saya juga, Nabi Musa, bagi saya Bang. juga. Dengar Musa Juma. itu nabinya Bagi orang saya Yahudi. juga. Ada aja. Yang saya tanya nabinya Kristen. Nabinya Kristen siapa? Coba jawab. Satu aja. Siapa? Musa. Orang Musa nabinya Yahudi. sama orang sama aja tuh, sama orang Indonesia kan sama-sama nabi juga kan disebutkan itu. Nenek Mau apapun Mukiper bilang tuh mana nabi ada. juga, bro. Saya tanya, nabinya orang Kristen siapa? Coba. Jangan Mulai dari mana? memperbodohi diri. Mulai dari Musa nabi juga, Abraham pun nabi juga. Mau Jangan kemana? kau sebut Sampai nabinya kemana? orang Yahudi. Itu nabinya orang Yahudi. Yang saya tanya nabinya Nabi orang Kristen. Yahudi sama nabi orang Kristen sekarang sama saja. Wah, apa lagi? Inilah otaknya si Juma saya ini. tanya Otaknya sekali seperti Aisyah. lagi. Saya Terus tanya Nggak mau sekali lagi. mendengarkan Bang perkataan Soma, orang terus lain. Kalau terus saya orang Islam saya tanya lagi. Nabi dia ini siapa? ketawa. Saya Nabi Bang Suma. Muhammad sallallahu Saya alaihi tanya Bang wasallam. Soma, Bang Suma. Nabinya umat Islam yaitu Siapa? baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana nubuatan dari Allah? Jangan lari ke nubuatan dulu. Nabi dari Arab. Jangan lari ke nubuatan dulu. Iya, tidak ada, bro. Muhammad jadi nabi. Selesaikan Tidak dulu ada siapa Allah Israel nabinya bernubuat Kristen. Nabi Itu dari dulu. Arab. Saya Paham kamu? Itu nabi palsu itu, bro. Saya boleh kau katakan Iya. gitu silakan. Iya. Yang penting nabinya Tidak Islam, ada- nabinya tidak ada dengar. nubuatan. Yang jelas nabinya umat Islam itu adalah Nabi Tidak ada Muhammad nubuatan sallallahu alaihi wasallam. dari- Terserah dari kami tidak butuh Nabi nubuatan. Yahudi. Kami tidak butuh nubuatan. Nggak itu berarti butuh, nabi nggak. palsu. Enggak, Bu. Terserah itu urusan kami Aminkan saja mengimani. itu, bro. Kami terserah kami mau mengimani beliau. Sekarang pertanyaan saya, siapa nabinya orang Kristen? Yang jelas Mulai dari sebentar, mana? sebentar, saya jelaskan Abraham ya. sampai ke Sebentar mana? ya. Tetap juga Sebentar, kan sebentar, nabi, saya bro. jelaskan. Yang penting Sebentar, orang saya Kristen di jelaskan. sini tidak menyembah Nabi tanpa Selesaikan nubuatan. dulu. Selesaikan dulu. Yang penting di sini Selesaikan dulu. umat Kita Kristen punya nabi tidak dulu punya yang kita nabi selesaikan. tanpa Sebentar, nubuatan. sebentar. Itu Kita nabi palsu, selesaikan bro. dulu. Sebentar. Ini tataran nabi dulu. Tataran nabi dulu. Sebentar, Level nabi sebentar, dulu. sebentar. Nabinya umat Dengarkan Islam saya, Juma. adalah Juma. baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana nubuatannya, bro? Tidak ada. Kamu jangan cuma menggonggong. Sebentar. Oh, Allah Yahudi Ron, jangan cuma Sebentar, menggonggong, sebentar. Ron. Allah Yahudi Yang saya tanya tidak pernah kepada Ron, bernubuat siapa nabi dari nama Arab. nabinya Sebentar. orang Kristen? Iya. Itu pertanyaan saya. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Saya tidak Kemudian butuh dia- penjelasan. Yang penting di sini Jelaskan. orang Kristen Ron, saya Sebentar. tidak tidak butuh punya penjelasan, nabi Ron. yang berasal dari Ron. Arab. Saya Karena tidak Allah- butuh karena Allah penjelasan. Yahudi tidak pernah Sebentar. bernubuat nabi dari Arab. Nabinya orang Iya, Itu loh. kami juga tidak butuh nubuatan. Kami tidak butuh. Itu bahasa Sekarang, nabi palsu, bro. Dengarkan. Biarkan aja kau menuduh nabi palsu, tidak masalah. Tidak masalah. Sekarang permasalahannya nabinya orang Kristen siapa? Itu
tidak pernah mengawin anak kecil. Enggak apa-apa, siapa namanya nabinya orang Kristen, siapa Di namanya? Alkitab Nabinya ada orang Kristen Yesaya, itu Yeremia, tidak pernah Itu Yeskiel. nabinya orang Yahudi. mengawin anak kecil. Itu Oh, iya. nabinya Tidak pernah orang Yahudi. merampas Yang istri saya anaknya tanya, sendiri. nabinya orang Tidak pernah Kristen. memperkosa babunya. Kami Tidak pernah percaya merampok. akan ajaran Tidak mereka, pernah bro. mencuri. Yang saya Itu tanya orang nabinya Kristen. orang Iya, Kristen. kami mengikuti dan percaya ajaran mereka. Saya tidak tanya Nubuatan kau mereka. percaya siapa. Kami Dengar, percaya saya akan tidak nubuatan tanya. mereka. Saya Dan tidak nubuatan tanya mereka Anda tidak ada percaya tertulis atau nabi dari tidak. Arab. Paham kamu? Yang saya tanya siapa Kami percaya nabinya akan orang Yeskiel, Kristen. Maksudnya Musa, Yesaya. siapa Kami di percaya. antara Kami nabi-nabi mengikuti ini nubuatan yang mereka. mengajarkan mempersembahkan Dan manusia dan kepada dewa nubuatan mereka Molok? Ini yang tidak saya tertulis tanya. akan datang nabi dari Arab. Paham Yang kamu? mengajarkan kami menyembah Allah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajarkan kami Al-Qur'an namanya Nabi Nabinya- Muhammad nabinya sallallahu orang alaihi Kristen wasallam. itu. Yang Iya, mengajarkan silakan. kami puasa baginda Rasulullah itu kan Muhammad sallallahu alaihi nabi wasallam. dari Arab. Yang mengajarkan kami Bukan sholat nabi dari baginda Yahudi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Nabi wasallam. dari Yang Yahudi mengajarkan kami tidak beragama Islam tidak bernubuat baginda Rasulullah akan Muhammad datang nabi sallallahu dari alaihi Arab. Paham wasallam. kamu? Nah, sekarang Nabi pertanyaan orang Kristen saya, tidak pernah mengawin yang anak mengajarkan kecil. mempersembahkan Nabi orang Kristen tidak manusia pernah kepada merampas dewa istri Molok anaknya itu sendiri. nabi mana? Nabi orang Nabi Kristen mana? tidak pernah Nabi Bang Suma, mana? Bang Suma. Nabi mana orang yang Kristen mengajarkan tidak menyembah pernah kepada manusia? membunuh. Coba. Nabi Nabi orang mana Kristen tidak yang pernah mengajarkan mengawini membunuh anak kecil manusia? seperti Coba. Aisyah. Ajarin saya. Nabi orang Kristen Siapa tidak nama pernah nabinya orang mengajarkan di Kristen? surga banyak seks. Nabi orang Kristen tidak pernah mengajarkan di surga banyak huri. Tidak pernah mengajarkan, tidak pernah merampas istri anaknya sendiri. Tidak pernah mengawini anak kecil seperti Muhammad. Baik. Itulah ciri-ciri Iya. Nabi orang Kristen, menjauhkan dari hal-hal seperti itu. Tidak pernah mengawin anak kecil 6 tahun. Tidak pernah merampas istri anaknya sendiri. Tidak pernah memperkosa. Tidak pernah mengajarkan seks di surga. Tidak pernah mengajarkan banyak dahman-dahman. Pokoknya di bagus surga. lah, semuanya Itu bagus. namanya Pokoknya ciri-ciri bagus lah. Pokoknya nabinya orang Kristen itu orang bagus. Kristen. Udah Ron, pokoknya nabinya orang Kristen itu bagus, baik. Nah sekarang namanya Iya, siapa? Betul. Ya, namanya siapa? Kamu Namanya hanya siapa? otak setan yang Ron, membuat nabi namanya mengawini nabimu anak yang kecil. baik itu siapa? Otakmu Namamu? seperti Namamu. apa? Otakmu Namanya seperti nabimu. apa? Mengangkat manusia, mengangkat nabi seperti dia itu. Ron, mengawin anak kecil. Ron, Kalau sama saja. nama sama nabimu saja, yang bagus itu sama siapa saja namanya? kamu dengan kejahatan Muhammad. Tahu enggak? Loh, itu nabi kami, oke. Segala hal bisa kau tuduhkan kepada beliau, oke. Karena kamu tidak beriman, oke. Sekarang saya tanya, siapa nama nabimu? Siapa nama nabimu? Jahatnya seperti Muhammad. Iya, itu nabi kami. Ron itu nabi kami. Oke, Itu Muhammad suka-suka itu kami. nabi Itu orang kami Arab. mengimani. Bukan Sudah, nabi orang sudah. Indonesia. Kamu lebih jahat daripada Sudah, itu Muhammad. nabi Suma, kami, oke. memang benar. Itu nabi kami. Nabi Apapun Muhammad pandangan itu kalian. nabi orang Arab. Apapun pandangan kalian Apakah itu kamu nabi orang Arab, kami. Bang Suma? Apapun itu dengar tentang nabi dulu. kami menurut kamu itu Oke, nabi kami. saya ikuti mau Kami kamu percaya semua. diri, kami percaya diri mengakui Memang beliau benar, adalah nabi Muhammad kami. itu nabi Kami orang percaya Arab. diri. Apa kamu orang Arab segala semua? aspek tuduhan Semua. bisa kau tuduhkan. Hei, Om. Bukan tuduhan. Apa Bukan kamu orang tuduhan. Arab semua? Itu Segala perkataan- aspek bisa kau perkataan tuduhkan kepada Aisyah. beliau. Semua. Beliau Perkataan adalah Aisyah. nabi Dia kami. Kami dikawin. mencintai Kamu orang Arab beliau. semua. Selesai. 6 tahun. Nah sekarang Suma, giliran saya saya bertanya tanya sama sama kamu. Siapa Saya nabimu? tanya sama kamu, Suma. Siapa nabinya Kamu orang Arab? Kristen? Siapa Kamu nabinya orang orang Arab, Kristen? Suma. Saya tanya. Saya Hei, tanya sama kamu, Suma. siapa namanya nabinya orang Kamu Kristen? orang Jawab. Arab. Dodol Jawab. kamu. Siapa Kamu orang nama Arab, kan? nabinya orang Memang Kristen? benar, Jawab. memang benar. Muhammad nabi orang Arab. Apa Nabi kamu orang Arab Muhammad semua? sallallahu alaihi Iya. wasallam Kamu kan diterangkan orang di dalam Jawa. Al-Qur'an. Kamu kan- dengar. Kamu kan orang Makassar, bukan orang dengar. Arab. Dengar. Iya. Baginda Rasulullah Muhammad Aneh sallallahu kamu alaihi itu. wasallam. Dengar dulu penyembah molok. Dengar. Baginda Kamu kan- Rasulullah Muhammad. kamu kan orang Makassar. Penyembah Kamu ini molok. orang Makassar, bukan orang Arab. Dengar. Kafir laknatullah, dengar.
Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh umat manusia. Dalilnya ada. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan tiadalah kamu aku utus wahai Nabi Muhammad sebagai selain kepada seluruh umat manusia. Oke ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya pertanyaan yang sama. Pertanyaan saya pertanyaan yang sama kepada kalian. Orang Kristen. Siapa nama nabinya? Makanya saya katakan semua. Nama dari nabinya orang Kristen itu memang siapa? nabi orang Arab. Kami ini kan orang Makassar. Tidak pernah di surga banyak Bukan orang minum Arab. anggur. Tidak pernah mengajarkan pakai otak di kamu itu surga semua. ada dahman. Memang benar Muhammad itu nabi orang Arab. Tapi kami ini kan orang Makassar. Arab adalah nabi Kami itu bukan setan Arab. yang selalu mengajarkan Paham di surga kamu? ada pesta seks. Kan pertanyaannya seperti itu Itulah yang kamu dari pikirkan. setan. Udah puas? Sudah Iya, puas? nikmatilah Iya. jannahmu. Belum puas? Belum puas? Masih mau bicara? Itulah masih mau bicara Suman. dengan Kamu itu kamu bicara. orang Makassar. Iya, bukan saya orang Arab. Makassar. Baginda Rasulullah Muhammad SAW Iya. orang Arab. Oke. Udah. Baginda Rasulullah Muhammad itu nabi orang Arab, bukan nabi Ya, bukan oke, bukan oke, bukan nabi oke. Makassar. Oke, baik, Paham kamu? baik. Oke, sudah. ajaran seperti ini. Udah diulang-ulang. Udah diulang-ulang tadi. Udah diulang-ulang tadi. Udah diulang-ulang. Tanya pakai otak lu. Iya, Pemikiran iya. kan sama seperti itu. Sudah. Memang benar. Baginda Rasulullah Muhammad itu nabi orang Arab, bukan nabi Makassar. Oke. Paham Oke, kamu? baik. Udah ya. Sudah. Oke. Ini komal kami tapi kalian mencerminkan ajaran kasih yang luar biasa. Coba tanya dulu diri kamu dulu. Saya Bang Suma, saya hanya mengikuti apa yang kamu Mas Boy. pikirkan Bang Suma di sini. Sebentar, Saya Mas hanya Boy. mengikuti, Saya saya hanya tanya dulu, Mas mengikuti Boy. apa Mas yang Boy. kamu pikirkan Saya gitu. tanya dulu Mas Boy, apa sih? Oke, baik, Cuma, baik. Oke. Kamu punya anak kecil enggak? Oke, ada anak Kamu saya. punya anak-anak kecil enggak? Bagaimana Iya. perasaanmu pas saat umur usia 6 tahun, di bawah usia 55 tahun, ayo kawin Iya. nak. Bagaimana perasaanmu seperti itu? Kamu manusia enggak? Perasaan saya pasti nggak bagus lah. Lah itulah kamu itu. Kenapa kamu perbolehkan Muhammad mengawini Aisyah saat usia 6 tahun dan berjumpa saat usia 9 tahun? Oh, iya. Kamu berarti sama saja Iya, biarlah. Oke, Mengingatkan damaikan. kebejatan Oke. Muhammad. Damaikan dirimu. Oke, tenangkan dirimu. Sekarang lihat diri kamu. kenapa kamu panik? Kalau Itu kan kamu nabi punya anak saya. kecil, kalau kamu punya anak itu kecil, lihat diri kamu. Itu nabi saya, urusan saya, Mana iman ada saya. orang Makassar punya nabi? Itu iman saya. Mana ada orang Makassar Itu punya nabi nabi? saya. Itu nabi Arab loh. Tahu enggak? Sekarang pertanyaan Mana saya, ada orang Makassar punya nabi? nabimu siapa? Itu pertanyaan saya. Iya, mana ada orang Makassar punya nabi? Orang Makassar kok punya nabi? Nabi itu kan orang Arab punya. Mana dalilnya bahwa Rasulullah diutus untuk orang Arab? Mana? Nah, It- Memangnya sejak kapan Muhammad datang ke Makassar? dasar bahlul. Mana ayatnya? Muhammad datang ke Makassar. Wa ma arsalnaka illa Mana ayatnya Minta- Muhammad minta datang ke dalil. Makassar? Muhammad datang ke Arab, inilah bro. kalau terlalu lama menyembah manusia ini akibatnya gini. Ini. Kamu minta dalil, saya kasih dalil. Nah, Wa oke. ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, Makanya oke. dengar dulu. Kalau seluruh manusia berarti orang Makassar juga. Nah, Terus sekarang kapan? saya tanya. Kapan dia ke Makassar? Loh, dia tidak ke Makassar, Loh, ajarannya Al-Quran. Al-Quran yang sampai ke Makassar. Iya. Al-Quran. Tapi Jangan buktinya sampai mana? kutanya. Tapi Jangan sampai buktinya mana? kutanya kapan Yesus ke Indonesia. Makanya Oke, kan pertanyaan saya. Makanya apa yang pertanyaan kamu saya pikirkan? sederhana. Apa yang kamu Pertanyaan pikirkan? saya Itu sama dengan saya sederhana. pikirkan, Bang Suma. Oke, yang saya pikirkan adalah dengarkan. Makanya saya bilang, kapan Yang saya pikirkan, Muhammad kapan Muhammad datang ke Makassar? dengarkan Karena dulu, dengarkan. pemikiran itu Kamu sama, bisa- bro.
maka itu tunjukkan. Kamu bisa mendengarkan orang bicara? Bagi saya, Atau kau hanya seperti kambing? Oleh sebab itu, bro, Muhammad itu nabi orang Arab. Makassar punya Orang-orang nabi. Kristen itu mendengarkan suara tapi tidak mengerti isi suara itu. Tidak, saya nggak hanya ngerti dia. mengikuti arus pikiran kamu semua, gitu. Saya membacakan ayat Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Kamu dengar sama enggak lah. itu? Yesus Kamu juga mengerti berkata, enggak? ya Yesus berkata, Bapa itu selam mereka sampai ke seluruh bangsa, gitu loh. Itu kan sama ajarannya. Mana dalilnya? Mari Makanya kita uji. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana? Banyak. Itu kan Mana? baca saja sendiri. Saya lupa ayatnya. Itu sama, bro. Yesus berkata, Bapa itu selam mereka dalam namaku, dalam nama Bapa. Ajarlah mereka. Itu sampai ke data-data seluruh bangsa, sisipan. loh. Itu data-data sisipan. Memangnya Sekarang kamu saya tanya. siapa, bro? Kamu lahir tahun berapa kamu mengatakan kitab kami sisipan? Sekarang saya tanya samamu, siapa nama nabinya orang Kristen? Iya, terus saya tanya, siapa nabi orang Makassar? Kan sudah kujawab tadi. Baginda Rasulullah Muhammad Tidak ada. sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia datang ke Makassar? An-Nahl ayat 44. Litubayyina Pemikiran linnasi. sama kita, Luga. Sama kita semua. Pemikiran sama kita. Saya hanya mengikuti jalan pikiran kamu semua. Litubayyina linnasi ma Iya, nuzila saya hanya ilaihim mengikuti wa la'allahum jalan pikiran kamu. yatafakkarun. Makanya saya tanya, kapan Ini Muhammad datang ke Makassar? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya diberikan az-zikr. Pertanyaan kamu semua berbalik ke kamu. Agar supaya kamu paham di situ. Dengarkan. Pertanyaan kamu berbalik ke kamu Host sebenarnya. diturunkan aja, diturunkan. Nggak ada manfaatnya. Kamu Orang-orang ini koslet. woi ini jenius semua. Orang-orang koslet, orang-orang sinting, miring kayak begini tidak perlu dipertahankan. Turunkan. Kenapa takut? Turunkan. Siapa gurunda diturunkan? Ini Takut dia. ini yang Baru mukanya kali ini kalah sama si Woi. turunkan. Beragama dengan si Woi nggak sembarang semua. Bukan yang ini, yang monyet ini turunkan. Monyet itu. Yang mana sih yang namanya Pertanyaan saya? kamu Ini monyet berbalik ini kepada kamu. Ini monyet. Turunkan monyet ini, monyet. Nah, itu bagus. Jadi kita butuhkan orang Kristen yang otaknya berfungsi gitu ya. Kalau yang kayak tadi 2 orang itu kan tidak berfungsi otaknya, itu parah otaknya yang sudah kayak begitu. Itu ada Dahlan Purba, gurunda Dahlan Purba Kristen. Ya, Dahlan Purba, saya mau tanya kepada saudara, nabinya orang Kristen itu siapa, Bang? Kalau ditanya nabinya orang Kristen itu siapa, kalau menurut saya waktu Yesus naik ke surga, jadi dia menyampaikan amanat agung dia yang terakhir, yaitu untuk mewartakan Injil kepada seluruh umat manusia. Injil yang mana? Injil itu yaitu berita keselamatan tentang Tentang ini baru bagus, mau ditanya belajar nabi, dia. Tapi kalau ditanya nabi, yang tertulis dalam Alkitab itu dari pertama yaitu Nabi Adam dan sampai yang terakhir. Itu nabi itu adalah kakeknya seluruh umat manusia. Yang saya tanya, nabi itu kan yang membawa berita, informasi dari langit, wahyu namanya kan. Nah, siapa nabinya orang Kristen yang menerima wahyu? Lor. Sore ngorek. Gimana tadi, Bang? Juma, tadi kita kan udah janji. Iya, Jemaah. gimana? Iya. Gimana tadi, Bang? Sore tadi Nabi itu kan nevi artinya orang yang menerima berita atau informasi. Kalau dalam bahasa agama Islam disebut wahyu. Nah, siapa nabinya orang Kristen yang menerima wahyu untuk Kristen? Oh, jadi setelah Yesus naik ke surga, ke-11 muridnya di Galilea menerima menerima amanat agung terakhir Tuhan Yesus untuk mewartakan Injil kepada seluruh umat manusia. Kemudian rasul-rasul itu menuliskan tentang dari awal Yesus lahir sampai terakhir, dan juga Yesus
memberikan wahyunya kepada Rasul Paulus sehingga Berarti Paulus ini nabi? Rasul. Nabi atau rasul? Rasul. Yang saya tanya nabi. Sesuai dengan kitab kami ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Jadi kalau di perjanjian lama itu tertulis nabi yang kami yakini itu Nabi Adam, dan yang terakhir kalau nggak salah Zakaria apa gitu. Ya, gini, itu kita yakini sebagai nabi. Tapi itu nabi-nabi itu diutus untuk kaum Bani Israel. Nabi Musa untuk Bani Israel. Nah, tetapi para nabi tersebut menubuatkan tentang kedatangan kelahiran Yesus sampai kedatangannya kedua kali. Iya, oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, nabinya orang Kristen itu siapa? Kan tadi saya sampaikan, Pak, Bang Juma. Iya. Jadi, kalau yang Anda sebutkan adanya Kristen itu karena murid-muridnya menerima amanat agung terakhir dari Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Berarti Kristen tidak punya nabi ya? Kristen tidak punya nabi. Adanya Kristen itu bukan karena nabi, jadi karena rasul-rasul atau murid-murid Yesus. Oke, berarti kesimpulannya tidak ada nabi. Yang menerima wahyu siapa di antara rasul-rasul ini? Ke-11 murid Yesus baru Paulus, Yohanes. Berarti mereka nabi. Karena yang menerima wahyu itu nabi. Berarti Paulus ini nabi Paulus berarti. Mereka rasul bukan nabi. Juma, tolong hentikan bicara Alkitab Juma. Kenapa bisa bicara seperti itu? Karena kita punya keyakinan. Takut kebongkar. Takut. Juma, seperti yang kau katakan tadi. Kamu sendiri mengatakan tadi ajaran Kristen itu lebih parah daripada narkoba. Kamu tidak lihat tadi temanmu si Roni? Hah? Kamu nggak lihat tadi si Roni di sini? Kita tadi untuk Enggak. Kau dengar tidak tadi bahasanya temanmu si Roni sebelum di-kick? Tadi ada tidak bahasa hujatan lagi yang tidak dikeluarkan untuk nabi kami? Ada enggak? Tadi kami sepakat sudah saling minta maaf. Lah ini tadi temanmu Roni gimana? Roni sudah minta maaf. Kamu itu Juma, tolong. Saya cuman membahas nabi sesuai dengan pertanyaannya. Dia ngapain? Juma, ada kata hujatan tidak keluar dari mulutnya. Bapak itu seorang Muslim. Ajarkan. Terus tadi saya ditanya tentang nabi, terus si Roni itu menjelaskan apa dia? Apa keluar dari mulutnya? Kupingmu tak mendengar? Kupingmu tak mendengar? Ajarilah jemaatmu. Jadi kami mau membiarkan orang-orang kayak Roni ini. Kami mau membiarkan gitu, kami diam aja gitu. Oh, diam aja, biarkan Roni menghujat, biarkan Kristen menghujat nabi kami diam aja gitu maksudnya. Tak pernah kami menghujat nabimu. Dah? Jadi yang kau dengarkan tadi itu apa? Itu bukan menghujat tadi itu, bukan? Yang mana? Ya udah kau cebok aja dulu air pakai 1 sendok. Waduh, pecahan gentengnya udah habis ya buat cebok ah. Gimana ini? Assalamualaikum Gurunda dan asatidz yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau suruh kami berhenti sementara Kristen itu menghujat agama kami. Jangan. Sejak kapan Kristen menghujat agamamu? Nenekmu kiper, makanya matamu itu tukar tempatnya dengan kuping. Jangan kau sembarang yang menghujat itu oknum. Sampah. Bertahu kau. Ya biarin aja kau katakan sampah. Tapi tadi agama Kristen itu pelakunya siapa? Agamanya Kristen menghujat gitu loh. Oknum. Kalau orang Muslim coba aja tuh. Bahas Al-Quran, nggak usah kau bahas Alkitab. Udah kau nasihati temanmu, jangan kau di sini. Nah, sekarang saya tanya. Sofiatul sana, di sana bahas Al-Quran mulu sama kiamat. Kamu ke Sofiatul sana. Kamu pergi ke roomnya Agatha sana, Agatha yang tadi ku buat malu bersama Erben. Agama Kristen tidak perlu membahas di sini tentang agama. Terus? Kawan Kristen ya. Karena bicara sama mereka ini percuma, sia-sia. Jangan berikan mutiaramu kepada
Oh, itu perkataan Yesus kepada Bani Israel. Jangan kau berikan mutiara kepada Kristen. Enak kali kau. Itu ucapan Yesus untuk orang Roma. Orang Roma pada saat itu dianggap babi sama guguk oleh Yesus. Enak kali kau kutip-kutip bahasanya Yesus. Itu ucapan Yesus untuk kalian. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, jangan kau berikan mutiara kepada si babi dan si guguk, Romawi dan Yunani. Siapa tuh? Siapa pendiri agamamu? Romawi Yunani dianggap sama Yesus sebagai apa? Guguk dan B2. Sadarlah kau. Bangsa kalian ya, pemecah bangsa ya. Pemecah bangsa. Tiap hari ya. Pemecah bangsa. Hah? Udah turunkan si Yusri ini. Ya. Udah handukmu itu masih robek. Handukmu masih robek loh. Handukmu masih robek. Handukmu masih robek. Kami tidak butuhkan manusia najis kayak kau. Saudara Dahlan, pertanyaan saya, berarti Anda mengakui Lukas itu nabi, Markus itu nabi, Yohanes itu nabi, Paulus itu nabi. Sebab kenapa? Mereka lah yang membawa berita. Sementara mereka nabi sih, Bang. Ya, karena kamu malu kan? Karena kamu malu. Sebab berita. Alasannya kenapa? Karena berita yang mereka sampaikan itu tidak sampai kepada Yesus. Bukan Yesus yang menjadi sumbernya. Paham? Kenapa Abang bilang gitu? Sekarang begini. Di abad pertama yang menerima firman dari Tuhan, Hasem, itu siapa? Yesus atau Paulus? Yang menerima firman dari Hasem. Yotefape. Adonai. Ya, Tuhannya orang Yahudi. Siapa yang menerima firman? Yesus atau Paulus? Atau Lukas? Atau Markus? Atau Yohanes? Atau Matius? Atau Petrus? Siapa yang menerima firman di antara orang ini? Ingat, Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 12, Bilangan 12 nomor 6. Jika ada bahas kekristenan. Iya, makanya dengarkan. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut dan akan berkata melalui mimpi nabi tersebut. Sekarang pertanyaan saya, yang menerima pernyataan-pernyataan Tuhan, Yesus atau Paulus? Yang menerima, Paulus. Paulus. Ya. Di mana Tuhan dia salah satu rasul yang menerima, yang menerima supaya dia memberitakan Injil kepada umat manusia. Menerima dari mana? Dari Yesus langsung. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul. Di mana Yesus pernah bertemu dengan Paulus? Kisah Rasul 9 itu cerita Lukas. Sekarang saya tanya, ketika Yesus memberitakan Injil di Galilea, berdasarkan cerita yang dibangun di dalam kitab saudara, Yesus menerima firman dan memberitakan firman. Kapan Yesus bertemu dengan Paulus? Bukan menerima firman, tapi Yesus itu sudah ada sejak awal permulaan zaman. Jadi Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Anda mengatakan Yesus tidak menerima firman. Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Dia menerima firman. Anda katakan tidak menerima firman. Ini akibat karena Anda menabikan Paulus. Bukan nabi tapi Anda nabikan. Kita membutuhkan Kristen yang paham Bible. Bukan yang kayak tadi itu, sudah nggak paham, modal nyerocos, modal hujat. Kalau untuk memahami kekristenan sih nggak usah terlalu semua Bible itu ditafsir, tetapi tentang keimanan kita sendiri aja. Sekarang begini, saya jadi orang Kristen. Anda mengatakan Yesus tidak menerima firman. Yesus mengatakan firman itu sendiri. Tapi dia mengatakan dia menerima firman. Mana yang benar, Yesus atau Anda? Menerima firman tertulis di mana ya? Yohanes 17:8. Banyak dalilnya kalau Anda mau. Yohanes 17:24. Aduh. Itulah makanya aku bilang. Itu jarang dibaca di gereja ya, sama sekolah minggu ya? Jarang dibacain di gereja ya? Yang Yesus menerima firman itu ya?
Yang dibaca cuma perpuluhan doang, Kores. Maliaki dong. Ah, itu abang. Tertipu dong Tuhan. Tuhan tertipu dong. Maliaki 3 dong. Kita butuh Kristen yang cerdas, yang pintar, yang bisa diajak dialog. Bukan yang awam-awam kali kayak begini. Terus juga yang dibutuhkan bukan yang nyorocosnya kayak mesin ketik peninggalan Belanda tanpa ilmu koar-koar. Bang Purba, Nabi Kristen gak tahu, nggak pernah baca di Bible, Bang. Saya nggak meyakini, bukan nggak meyakini, maksudnya saya lebih kalau Kristen itu dari Rasul, bukan Nabi. Oh, berarti di kisah para Rasul salah dong, Bang, KPR, Bang. Gimana? Di KPR. Itu yang Gurunda dulu, J, itu yang Gurunda dulu. Gimana Yohanes 17:8? Yohanes 17 8. Banyak Yesus menerima firman. Yohanes 8:26, Yohanes 8:47, Yohanes 14:24, Yohanes 17:14. Banyak Yesus mengaku menerima firman. Yohanes 17:8, Yohanes 12:49. Tumpah-tumpah. Yohanes semua tuh. Ya iyalah, dia di situ menerima firman, kan dia di situ sebagai manusia. Tadi Anda mengatakan tidak menerima firman. Diralat. Diralat ini atau apa? Ngapain saya ralat? Lah, yang benar yang mana? Yesus menerima firman atau tidak menerima firman? Anda katakan tadi di awal tidak menerima, sekarang menerima. Yang mana yang benar? Kok kayak Paulus? Yang salah, Bang, yang salah. Benar-benar salah. Saya yang salah karena terlalu paham Bible gitu. Ya, itu. Yang salah yang mana gitu. Terus firman Tuhan ini dapat firman lagi, itu gimana konsepnya? Jadi firman yang di Tuhan itu masih sisa gitu ketika Yesus ke bumi atau gimana? Oh, terguncang kan, terguncang itu. Kenapa sepi Gurunda? Nggak tahu. Yang masuk, yang dikumpulin sama OTST ini orang kesurupan semua, gimana itu? Tadi yang ditanya kemana tadi yang ditanya? Yang baru tahu Yesus menerima firman itu? Itu lagi dicari Google, cari Google. Oh, Gurunda langsung dikirim ke perpustakaan itu. Gimana Bang? Yang mana yang benar? Yesus menerima firman atau tidak menerima firman? Yang menerima firman artinya yang menerima berita dari langit, menerima informasi dari langit. Yesus kan, berarti Yesus itu nabi. Nah, Paulus ini Anda katakan bukan nabi. Lalu beritanya dari mana dia dapatkan? Kalau dia bukan nabi, berita yang dikabarkan itu berita bohong dong. Karena yang disebut nabi adalah mereka yang menerima berita informasi dari langit. Nah, ini berita yang dikarang Paulus ini berita dari mana? Sementara dia bukan nabi. Gimana tuh Bang? Paulus karena tulisannya bukan dari langit berarti nabi palsu dong. Karena Paulus membawa berita, ternyata beritanya bukan dari langit, karena dia bukan nabi. Karena dia bawa berita yang palsu, maka dia nabi palsu. Sepakat kita ya? Di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus itu disebut sebagai nabi. Dan supaya Anda selamat, lebih baik Anda kabur dari sekarang. Terguncang kan? Sekalinya ada yang kalem. Ya kabur beneran Bang Juma. Daripada dia tersiksa batinnya dan akalnya. Waduh. Mending dia kabur. Ayo, mana nih? Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yuk. Ayo, yang naik coba deh yang mau belajar, yang tahu Bible, ayo naik. Oh, yang paham Bible udah masuk Islam katanya. Ya syukurlah.
Ayo selamat sore Sultan Kaspi, selamat sore. Sore. Agama apa? Saya kebetulan alhamdulillah Islam. Cuman di sini saya masuk di sini yang pertama saya pengen mencari pengetahuan lah. Soalnya jujur saya memang agama Islam. Cuman saya nganggap diri saya ini masih Islam KTP, Mbak. Artinya tuh saya belum memenuhi semua syarat-syarat agama Islam. Oke, makasih. Ya. Di bawah aja ya, nyimak. Selamat sore Premisu. Selamat sore Premisu. Selamat sore Premisu. Premisu. Yo, yang agama Kristen yang mau naik silakan, kita berminta. Kasih user tadi aja mau minta naik. Halo, assalamualaikum. Aduh, cuma sebentar saja. Mau kirim salam dengan Bang Suma nih. Aduh, saya paling fans sama Bang Suma. Waalaikumsalam. Pada Kiugi Bang. Pada Makiugi. Teki mundur deng. Papua. Alhamdulillah, masya Allah. Iya. Sudah lama mau naik sama salam-salam Bang Suma ini baru ketemu ini. Pergi aja sih Pak. Campuran. Boneka Ya, Maru. Lopo. Maru. Oh, Wah, mampir ya. dekat berarti ya. Bopal. Oh iya. Saya paling senang dengan Bang Suma. Ada pencerahan, apa. Masya Allah. Alhamdulillah. Saran saya sama Bang Suma, jangan mundur Bang. Lanjutkan. Tidak akan mundur, Bang. Percayalah. Lanjutkan. Siap. Ewako. 86. Ewako. Horas, Ewako. Gitu. Oke, sudah ada 2 Kristen di atas. Bapak Boy, mohon maaf saya turunkan ya. Mohon maaf, Oke, kita mau terima kasih. diskusi. Iya. Mohon maaf. Iya, Bang Boy, thank you. Itu ada 2 Kristen, Bang. Silakan Bang Juma. Oke, ketemu lagi. Apa kabar Juma? Baik, Abdon. Tadi saya mau ini juga cerita dengan Juma ya. Tadi saya sama si Rifa juga saya diturunkan. Saya juga heran kenapa harus diturunkan. Kalau saya diam, saya nggak dikasih kesempatan. Kalau saya ngomong diturunkan. Jadi begini, bicara tentang Taurat, ya. Data-data diceritakan oleh sahabat-sahabatmu tentang Taurat yang dimani Kristen. Ya, dan itu diingkari dan itu dipelajari, oke. Tetapi data-data tentang di Al-Quran, apakah Taurat itu kitab yang sebelumnya, apakah Injil itu kitab sebelumnya? Tapi anda itu tidak punya, maksudnya? Tidak punya Injil itu dan tidak punya data-data tentang Taurat. Perjalanan sekarang oke. Udah, sudah. Sekarang Taurat itu kitabnya siapa? Loh, kitabnya siapa? Iya. Emang kitab kamu? Hah? Pertanyaan saya, dengarkan. Kitab Taurat itu milik siapa? Orang Yahudi, kitab Musa. Terus kenapa cari di Islam? Kamu yang punya Taurat apa? Kenapa cari di Islam? Hei. Kenapa kamu ikutin milah Ibrahim? Hei. Sunat itu dari mana? Dari Arab apa dari mana? Bahas Taurat dulu. Hei. Ya Taurat kan pegangan. Hei. Kamu itu datang kayak orang sakit memang kamu, Abdul. Bicara Taurat itu punyanya orang Yahudi. Kamu pikir punya Kristen? Punyanya orang Kristen? Kamu pikir gitu? Orang Kristen dulu orang Yahudi, orang Yesus, murid-muridnya. Nenekmu kiper. Memalukan. Orang Yahudi. Orang Kristen itu serigala yang nyamar domba. Saya tanya kamu, Muhammad itu orang Yahudi enggak? Mana? Rasul Muhammad itu orang Yahudi enggak? Nenekmu kiper, kenapa larinya ke sana, Abdon? Ini kan pengajaranmu. Percuma pipimu berurat, bibirmu berakar. Begini cara belajarmu. Sampai dulu kamu nggak kenal Tuhan, cuma dari dulu kamu. Yang dikenal Tuhan itu maksudnya yang dinetein gitu, baru dikenal. Ya.
Pernah Ya, udahlah kau kenal aja Tuhan kau. Jangan kau ukur, jangan kau ukur. Yang mana, Jangan kau ukur cara mengenal Tuhan versi pagan dengan Islam. Jangan. Kalau pagan, Tuhannya harus raba-raba, ditampar, diludahi, diceboin, dibunuh. Itu pagan. Jangan kau ukur itu dengan Islam. Kamu pernah baca Quran nggak? Biar saya kasih tunjuk ayatnya. Udah, jangan loncat-loncat. Sekarang Taurat itu punya siapa? Tuhan itu hadir di bumi. Taurat itu punya siapa? Tunggu dulu. Musa, kita para Musa itu. Oke. Terus kenapa ada nempel di kitabnya orang Roma? Ya orang Yahudi itu yang punya murid-murid. Saya tanya kenapa tempel di kitabnya orang Roma? Itu kitab Kristen. Itu faktanya. Kamu mana? Kenapa ada tempel kitab sebelumnya Taurat? Ayo. Weh, jangan di-report-report dong kawan-kawan Kristen. Dialog aja. Kenapa di-report-report? Santai dong. Kasih waktu saya sama Juma pakai timer. Gimana guru nanya di-report-report? Kawan-kawan lu suruh tenang dulu lah. Ditenangkan dulu roh-roh yang ada dalam dirinya. Saya pengen sama Juma pakai timer. Berani Juma? Gurundanya nggak ada gurundanya. Lah kemana? Tadi kan ada. Di report itu sama kawan-kawan lo. Santai lah. Ketiban saya di report, ketiban saya diturunkan. Lah gurunda ini apa ini? Coba dengan siapa saya di sini bicaranya? Jadi maksud saya kawan-kawan. Forest di sorga. Asik. Kita bicara tentang Al-Quran, tapi kamu bantah. Di Al-Maidah 46 itu Injil adalah petunjuk. Kamu bantah. Oh itu yang gua ketawa itu ya, yang jejak mereka jadi Isa itu ya. Udah. Bicara tentang Paulus. Tunggu dulu, bicara tentang Paulus. Al-Qur'anmu kamu bantah. Udah jelas-jelas surat Yasin 14 ada tertulis. Salto dulu, kenapa di dalam kitabnya orang Roma ada Tauratnya agama Yahudi? Kenapa? Kita pakai timer ya Juma, oke? Nggak usah. Pakai berilmu aja. Kayak orang berilmu aja. Sekarang saya tanya, kenapa di dalam kitabnya orang Roma, orang Yunani, penyembah pagan ini ada kitabnya Yahudi di situ? Kenapa? Oke. Kenapa orang Yahudi dan Yunani kok dibicarakan tentang Arab? Ada nggak di Arab itu? Apa ini? Yang saya tanya, kenapa orang Romawi, orang Kristen, orang Yunani ada kitabnya orang Yahudi nempel di kitabnya? Kenapa? Saya ceritakan ya. Kamu orang di. Jadi kamu tahu sejarah dulu. Sejarah apa? Tentang sejarah perjalanan di sebelum Masehi. Sebelum Masehi apa? Sebelum Masehi itu menceritakan tentang sejarah kitab Musa dan kitab Nabi. Dan dari arah itu yang kedua dengan perjanjian baru yang disebut Injil ini satu kesatuan dalam bentuk satu wilayah itu orang Yahudi. Masukmu abadu? Orang Yahudi. Lalu kenapa kamu Rasul Muhammad bukan orang Yahudi menceritakan? Kenapa lari ke sini? Kenapa lari ke situ? Kenapa? Coba kau tengok Al-Quran. Kau lihat Al-Quran, tidak ada nempel kitabnya orang Yahudi di Al-Quran. Jadi nggak usah kau bahas itu. Sekarang orang Romawi, orang Yunani, agama paganisme itu menempelkan kitabnya orang Yahudi di kitabnya. Kenapa bisa? Itu pertanyaan saya. Oke, saya jawab. Maka itu kamu sunat, kenapa sunat? Padahal di Quran nggak. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya, Abdon. Sunat ajaran siapa? Yang saya tanya, ini kitabnya Nabi Musa, kenapa nempel di kitabnya agama Romawi? Sunat ajaran siapa? Kenapa larinya ke sunat? Sunat ajaran siapa? Kenapa lari ke sunat? Kenapa kamu sunat? Ilmumu nggak ada ya? Ilmu nggak ada? Nggak bisa mempertanggungjawabkan kitabnya Yahudi nempel di agama Romawi? Itu sudah jelas. Apanya yang jelas? Spanyol. Orang-orang Spanyolnya jelas. Nah, dikuasai orang Romawi. Yahudi itu dikuasai orang Romawi. Paham nggak? Jadi karena dia menguasai, maka dia merampok kitabnya Yahudi gitu. Kenapa maksudnya? Kamu sunat padahal di Quran nggak ada sunat? Kenapa larinya ke situ? Mana kata sunat di Quran? Kenapa larinya ke sana? Itu kitab Musa, Taurat. Kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa untuk Bani Israel, Yahudi. Ulangan 33 nomor 4. Itu adalah hak milik daripada kaum Yakub. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada nempel di kitabnya agama Romawi? Agama Romawi, agama apa? Kamu ngomong Kristen.
Kok bisa Kristen agama Romawi. Loh. Kristen kan itu bahasa Yunani Kristen. Roma berarti. Aduh, parah ini. Pada abad ketiga Masehi, Ya, Roma agama lah. Kristen menjadi agama resmi Kekaisaran Roma. Paham? Ente belum paham. Pertanyaan saya, Yesus kenapa ada kitabnya orang Yahudi nempel di agama Romawi? Oke, Jawab. Yesus itu orang Romawi apa Yahudi? Jawab. Roma. Saya tidak tanya Yesus orang apa yang saya tanya. Kenapa di dalam agama Romawi ada tempel kitabnya orang Yahudi? Kenapa? Itu pertanyaan saya. Saya jawab. Ajaran Kristen itu diajarkan oleh Yesus dan murid-muridnya. Saya tanya, apakah murid-muridnya dan Yesus orang Romawi apa orang Yahudi? Jawab dulu. Kenapa jadinya lari ke tanya lagi saya? Jawab dulu. Justru jawab. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Murid-murid Yesus semuanya adalah Bani Yakub. Makanya saya tanya. Makanya saya tanya. Nggak ada. Makanya saya tanya. Tidak ada. Makanya saya tanya. Di situ. Nggak ada. Orang Yahudi. Nggak ada Bani Yakub. Bani Yakub itu Yahudi dari keturunan Yehuda. Kuculuk. Bukan bicara. Udah. Jangan kau larikan masalah. Jangan kau larikan permasalahan. Sekarang, kenapa agama Roma, Kekaisaran Roma, mengambil kitabnya orang Yahudi menempelkan di kitabnya? Kenapa? Orang Roma itu siapa sih? Apa alasannya? Orang Roma itu siapa? Yang Vatikan sekarang, gak usah menjadi bahluk banget. Kok Vatikan bicaranya orang tertulis di kitab kok? Kamu ini belajar. Makanya saya tanya, kenapa Vatikan mengambil kitabnya orang Yahudi menempelkan di kitabnya mereka? Kenapa? Loh, kenapa kamu orang ngambil Kristen? Loh, apa ini? Kenapa orang Arab ngambil Taurat itu? Mana ada Taurat di Al-Quran? Mana? Di mana? Sunat. Larinya ke sunat. Ini pertanyaan saya mendasar loh. Sunat ajaran siapa? Jawab dulu. Jawab dulu. Abdon, ini pertanyaan saya mendasar. Kenapa Vatikan mengambil kitabnya orang Yahudi menempelkan di kitabnya dengan mengatakan perjanjian lama? Kenapa? Kenapa? Jawab. Santai aja, santai. Tunjukkan kata-kata Roma murid-murid Yesus itu siapa orang Roma murid-murid Yesus? Justru ini pertanyaannya karena tidak ada muridnya Yesus, karena tidak ada muridnya Yesus orang Roma, kenapa kitabnya orang Yahudi ada nempel di agama Roma? Jawab. Kenapa kamu sunat padahal itu ajaran kita? Kenapa larinya ke sunat? Yang saya tahu. Emang ajaran kamu itu supaya nggak sama orang Roma. Kami jijik sama orang Roma gitu. Yang saya tanya, kenapa agama Vatikan, agama yang didirikan oleh orang Vatikan, yang resmi sekarang jadi Vatikan, ada kitabnya orang Yahudi di situ? Kenapa? Jawab. Kenapa orang Indonesia mengikuti ajaran daripada Yesus? Apa ini? Pertanyaan itu korek mana ya? Sekarang kenapa kamu sunat? Gak bisa kamu jawab. Lucu ini orang. Kenapa kamu sunat? Ajaran siapa? Supaya tidak sama dengan orang Roma yang tidak sunat-sunat. Jawab dulu. Kenapa kamu sunat? Itu jawabannya. Kenapa kamu sunat? Ajaran kamu gak ada kata sunat. Ayo, kenapa? Supaya nggak sama dengan orang Roma. Mana? Berarti kamu asumsi. Supaya nggak sama dengan orang Roma. Oke, kami asumsi. Oke, terserah. Jawab dulu. Di mana kamu ajaran sunat itu ajaran siapa? Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan di Al-Qur'an menerangkan dalam surah Al-Araf. Dalam surah Al-Araf perjanjian baru lu ada perintah sunat aja lu. Perjanjian baru lu ada sunat nggak? Kalau nggak ada diem. Diperintahkan mengikuti milah Abraham. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya salah satu perintah yang diterima oleh Nabi Ibrahim adalah bersunat. Perintahnya kepada kami umat Islam mengikuti arahan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesempurnaan keislaman, kesucian dan fitrah itu salah satunya adalah bersunnat. Maka umat Islam keseluruhannya adalah bersunnat. Udah selesai. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kenapa di dalam kitabnya orang Roma? Dengar. Saya kembali kepada pertanyaan saya yang belum Anda jawab. Tidak ada kata Dengarkan pertanyaan. Dengarkan pertanyaan saya yang belum Anda jawab. Kenapa di dalam kitabnya orang Kristen Roma ada menempel kitabnya orang Yahudi, sementara Yahudi dan Kristen adalah dua agama yang berbeda? Tidak ada sunat, kamu sunat.
Ya, itu perintah Nabi baginda, itu perintah baginda. Itu perintah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ngikutin Quran. Al-Quran menjelaskan ikutilah ajaran agama Millah Ibrahim. Oke? Kitab mana itu? Al-Quran menjelaskan itu. Abraham. Loh, apaan sih ini? Kitab siapa itu Abraham? Bicara Abraham kamu. Al-Quran saya kan yang kamu tanya. Al-Quran kan yang kamu tanya. Kamu kitab yang mana? Taurat itu. Al-Quran kan kamu tanya kan? Iya, kitab yang mana? Al-Quran menjelaskan, dengarkan. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Ini perintahnya, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ibrahim yang mana? Yang lurus. Ya, Ibrahim yang mana sih? Apa sih orang ini? Ibrahim yang mana? Ya terserah Ibrahim yang mana. Intinya kami diperintahkan untuk kemudian mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Mana yang datang kemudian ketika dia keluar keturunannya ada di antaranya bernama Ishak, ada di antaranya bernama Ismail. Udah selesai. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Sekarang saya ulang lagi. Kalau tidak kamu jawab, saya minta hostnya kau diturunkan. Kamu nggak bisa jawab mana kata sunat di Al-Quran. Kalau saya minta pertanyaan saya dijawab, tapi Anda tidak jawab, Anda menghabiskan waktu saya. Dengar, Anda menghabiskan waktu saya. Saya suruh host turunkan. Kamu nggak jawab. Saya sudah jawab. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Ajaran Ibrahim. Salah satu ajaran Ibrahim itu adalah sunnah. Tertulis. Di mana turunkan? Host diturunkan. Jangan diturunkan dulu. Jawab dulu cuma. Diturunkan. Kamu tidak menjawab pertanyaanku, Saudara Abdul. Kamu nggak ada gunanya. Kamu tidak menjawab pertanyaannya Bang Suma. Apa alasannya, kenapa kemudian, apa sebabnya kok bisa kitabnya agama Yahudi nempel di kitabnya agama paganisme, penyembah mayat, mantan mayat? Itu pertanyaannya, jawab. Malah kau tanya sunat, tidak ada nyambung-nyambungnya. Coba dinaikkan Kristen yang sedikit masih ada waras-warasnya lah, nggak parah kali. Host. Masih ada tuh Bang Jumat. Jangan yang akut kali gilanya. Patua Panjaitan tuh kayaknya waras Bang. Selama masih nyembah Yesus mana ada. Sama jangan lagi itu Bang Juma. Nah ini agak sedikit sehat ini. Alah, Juma on aja lo, sok pinter lo aja bilang Allah yang perkasa Muhammad. Alah, lo ditanyain sunat nggak tahu. Kamu sudah tahu. Alah, Juma on. Tadi pertanyaan yang membungkam si Muhammad gimana yang membungkam tadi saudara-saudaramu, pertanyaan saya kamu bisa bantu? Kirain ditanya di mana kamu bisa ikut Islam ajaran sunat di mana? Ini perintahnya semua ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Aja tertulis di Al-Qur'an. Di mana Muhammad tertulis di Al-Qur'an dia sunat, coba. Diturunkan host. Zuma on, kamu itu sok pintar. Kamu sok pinter kamu, lemah. Nah, sekarang cuma on ala perkasa kau Muhammad. Anuki. Oke, siapa? Silakan Saudara Holly, mungkin Anda bisa membantu jawab. Di mana? Kores di report, bangkit lagi lah di menit ketiga. Apa alasannya? Kenapa ada kitabnya agama lain menempel di kitab agama Anda? Silakan. Di sini kali ya kalau itu. Sorry, saya nggak nyimak, Bung. Kitab apa tuh? Kitab Taurat. Kenapa ada nempel di kitabnya agama orang Roma? Tapi itu nggak beda jauh deh sama apa tadi? Kitab Taurat. Bentar. Iya. Kenapa nempel di agama Kristen itu kitabnya orang Yahudi? Apa alasannya dan kenapa bisa? Apakah ada nabi yang datang mengajarkan itu kepada Romawi dan Yunani untuk menempelkan kitabnya agama Yahudi ke dalam kitabnya agama Romawi? Silakan. Tadi Nengok Google dulu ya Bang. Oi, malah ngeheng. Nengok Google dulu Bang. Sabar, sabar. Siapa gua? Ini gua ini.
Jawab. Anunnaki jawab, Bapak Tua Panjaitan jawab. Kalau nggak mau jawab, aku yang jawab nih. Ayo Kristen jawab. Saya naik di sini Iya, itu hanya kan bertanya satu sebetulnya- kali saja. Bentar dulu Pak. Ya. Ya itu dijawab dulu kalau mau bertanya, dijawab dulu yang tadi supaya nggak deadlock gitu. Berarti nggak boleh nanya di sini nih. Abis menjawab baru bertanya. Enggak, saya nanya. Kalau nggak bisa bertanya nggak apa-apa gitu. Bisa tapi nanti supaya panjang itu dijawab dulu. Iya, saya tanya dulu dong. Saya kan baru naik ini Pak. Lah ini makanya itu pertanyaan udah ada tapi ngegantung kawan-kawan Kristen yang naik nggak pada bisa menjawab. Mungkin Bapak Tua bisa menjawab. Saya kurang paham Pak dalam agama ini. Cuman saya mau nanya sedikit saja kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, saya turun. Oh ngono. Ya wes lah bertanya dulu nggak apa-apa ya guruna ya supaya panjang. Kenapa Bapak Tua nanya apa? Sedikit saja Pak. Saya mau nanya ini kepada kawan-kawan lah. Oh, pertanyaan yang bagus dijawab Kores. Ya itulah jawabannya kalau gitu. Dimengerti Pak? Belum lagi ditanya udah. Oh iya. Macam mana kau Urnaga? Aku mau nanya ini Bang, di mana Allah yang johir seperti yang tertulis di Al-Hurrid 3 itu? Oh, oke, itu jawabannya di sini. Tunggu ya, kita buka dulu ke Google. Iya dong, supaya bisa di open cam. Tunggu ya, tunggu sedikit. Datanya gue taruh di mana ya? Google. Iya, enggak di haditnya lupa gue taruh di mana. Ini di sini. Udahlah kita bawa Al-Qiyamah dulu aja lah. Haditnya aku kelupaan naruh di mana ya? Al-Qiyamah. Bagus, anak pintar. Nah, Al-Qiyamah 21-22. Diam dulu ini ya, dia lagi penginjilan. Nah ini. Dan mengabaikan akhirat, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Jadi nanti zohirnya itu akan ada di akhirat gitu. Kalau di dunia itu ada di surah Yasin. Di surah Yasin dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sini. Surah Yasin 12. Mana ya? Nah, tapi kalau di dunia tunggu ya, gua lupa naruh datanya Ikhwan. Coba di argumen tauhid. Kalau di dunia Allah sudah berfirman bahwasanya ini surah Yasin 11. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Al-Muluk ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau di dunia Allah tidak ada yang mampu melihat, sebagaimana kita tidak bisa melihat Indonesia, tidak mampu melihat benua Asia, tidak mampu melihat bumi gitu. Karena Allah maha besar, besar sekali. Semakin besar suatu subjek, semakin kita tidak mampu untuk melihatnya. Gitu, sehingga kita mampu melihatnya nanti di akhirat, sebagaimana yang ada di Al-Qiyamah ayat 19 sampai 22. Gitu, my brethren.
Ya Bapak tua silakan dibuka celananya. Iya, Pak. Bukan deng, Ayo. mute-nya. berarti bukan yang Johir dong Pak kalau gitu Pak. Zohir karena nanti di akhirat kita kelihatan. Johirnya, Johirnya itu apa tuh? Arti Johir itu apa Pak? Nyata. Ya udah, nyatanya di mana? Di akhirat nanti. Ya, kok di akhirat? Kan di situ nggak ada ditulis di akhirat Pak. Lah ya ini loh. Al-Qiyamah 21. Al-Qiyamah ini mau Al-Qiyamah dikemanain? 3 kan? Yang Al-Qiyamah awal 2 kan? Dan yang akhir. wajah-wajah bukan itu Al-Hadid ayat 3 Zohir. Nah ini wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Al-Qiyamah 23. Pada hari itunya tuh ini setelah hari kiamat. Iya, yang di hari 3 tadi itu kan mengatakan yang Johir kan? Iya. Yang Johir, yang batin, yang Johir. Kalau yang batin oke lah, kita sama-sama ngerti lah gitu. Kalau yang Johir ini loh, maksudnya seperti apa? Oke lah, gitu? gini deh. Gitu. Harusnya gimana? Kalau Zohir secara konsep Kristen itu gimana? Ya, saya mau nanya Bapak. Enggak, aku udah menjawab. Di mana Zohirnya Allah itu? Aku udah jawab. Zohirnya itu nanti di akhirat setelah kehidupan dunia gitu. Loh, itu kenapa jawabannya. nggak ditulis di situ di akhirat. Lah ini. Iya, di hari 3 itu kenapa nggak ditulis gitu loh? Ya karena kita udah tahu di Al-Qiyamah ada gitu loh. Menjelaskan Al-Quran itu dengan ayat Al-Quran, my brother. Nggak boleh kita menjelaskan kitab suci dengan asumsi pribadi. Itu jatuhnya fitnah. Berarti yang Johir nggak ada lah ya, di akhirat lah ya. Di akhirat gitu. Nah sekarang kalau misalnya gua tanya ke Kristen, Zohirnya konsep Kristen tuh apa? Zohirnya konsep Kristen? Ya Johirnya Kristen ya Yesus Kristus lah. Mana dia? Ya, kok mana dia? Loh katanya nyata, mana? Ya Yesus Kristus kan nyata kan, ada kan orangnya kan? Oh ada masa tenggangnya ya? Loh, kok masa tenggangnya gimana? Lah sekarang mana? Katanya Zohir kan? Kita 2023 bisa melihat Yesus nggak sekarang? Gini Pak, Johir itu maksudnya kan pernah ada, ibarat kata dulu lah, sekarang gini. Zohir loh. Kalau pernah ada namanya wujud, bre. Kalau dalam bahasa Arab gimana sih? Gini, bukan, maksud saya gini. Kalau Johir itu kan ada kan? Kalau ada itu wujud dalam bahasa Arabnya, oi. Bahasa Arabnya ada itu wujud, Tuhan ada, Tuhan Zohir, Tuhan nyata Tuhan gitu loh. Iya, kenyataan Allah itu di mana gitu loh. Itu yang saya pertanyakan. Lah itu nabi-nabi mengatakan hal yang sama, sembahlah Tuhan yang satu, yang tak nampak ini. Enggak, sama nabi-nabi yang lain juga contoh misalnya. Sebelum Nabi Muhammad dong. Oh, mau. Oke. Berarti itu sebelum Nabi Muhammad saya tanya. Iya, ini sebelum Nabi Muhammad. Berarti Misalnya Nabi Muhammad nggak ada dong bertemu. Gini kawanku, Kristen itu apa ya namanya tuh, ngomong Tuhan kelihatan itu ngambil dari siapa? Misalnya kita ambil contoh 1 Timotius 1:17 ya. Guru udah pinjam amunisinya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak. Dan selamat datang di kebenaran, oi. Hilang deh. Langsung terjang. Gor. Enggak, itu ketendang. Lu jangan ketawa dulu. Langsung hilang. Enggak, itu sinyal itu. Oh siap. Sinyalnya pas banget. Sinyalnya menarik. Bisa apa gitu ya, Res ya? Bisa pas gitu ya. Yang tak nampak duar. Wah, masuk sinyal. Bisa juga itu jarnya itu bisa menghilangkan sinyal. Apa tuh? Enggak. Oi. Ya. Iya, gua kan sering bilang kalian ini umat muslim, ketika mengutip satu ayat, kalian harus belajar ada yang nelpon dan bibliologi. Lu tadi ngutip 1 Timotius, lu lihat konteksnya itu berbicara tentang apa? Itu Paulus sedang berbicara ke jemaat Timotius, Allah tak nampak itu seperti apa? Jadi jangan sekedar mengutip satu ayat. Ya lu baca Kejadian sampai Wahyu. Jangan udah baca, udah habis coba. Satu ayat. Kalau lu udah baca Kejadian 1 sampai Wahyu, Anandeki, coba Wahyu 22 ayat terakhirnya nomor berapa gua tanya? Gua belum baca sampai Wahyu. Enggak, gua belum baca sampai Wahyu. Gua udah tamat bolak-balik gua. Udah tamat bolak-balik gua. Kejadian sampai Wahyu, Matius sampai Wahyu, Kejadian sampai Maleakhi. Wahyu 25. Enggak, buka Wahyu 25.
Wahyu 25. Iya. Wahyu 25. Iya, buka Wahyu 25. Mau ngapain Wahyu 25? Ya buka. Mau bikin ya udah lu bikin dulu Wahyu 25. Karena Wahyu baru sampai 22 sekarang. Lu salah. Katanya lu udah kejadian Wahyu 25 pun lu cari kan? Ya enggak gini loh. Lu kalau pengen Wahyu 25, lu kalau pengen buka Wahyu 25, lu bikin dulu Wahyu mentok sampai 22. Ya kenapa sampai 22 Wahyu mentok? Gablek banget lu jadi Kristen. Kan? Ya, itu. Oke, enggak gini bro. Kita balik lagi tadi pertanyaan Juma. Halo. Gak mau. Ya, Gurunda silakan nih. Gurunda udah open mic. Bang, gimana? Tadi ada yang nelpon tadi. Udah open mic. Oh, tuh ada lagi Bapak tua, dia aja lah. Oh ya. Kelarin dulu. Ya wes, oke. Tunggu ya. Yo, kelarin dulu aja. Yang Nah, tadi ini. Timotius tuh. Allah tidak kelihatan Timotius, lu buka lagi. Ah ya, tunggu. Wahyu 25 nggak jadi ya, karena belum ada. Nanti di print dulu. Ya lu print lah. Mau? Timotius tadi buka. Iya. Tunggu sejenak. Pak Tua, open mic-nya Pak Tua. Pak Tua. Ya Pak, tadi ada yang nelpon jadi jaringannya susah. Pak Tua. Iya, itu yang nelponnya pas banget keren. Pak Tua. Iya, itu yang nelponnya. Waduh, noise, Kores ganteng. Iya. Aduh, nggak bisa ya dialog dia. Feedback ininya suaranya. Nggak bisa lah, udah sama Gurunda aja itu. Anunnaki sama Gurunda silakan. Dia mau jawab. Saya turun dulu bentar Bang, jaringan saya belum stabil nih. Dia mau jawab. Ya boleh. Gurunda? Ya, monitor. Itu ada yang mau jawab katanya. Ya, silakan. Siapa nama nabinya Kristen? Itu kan? Bukan, tadi disampaikan soal kitab loh bro. Bentar. Oh iya, kitabnya betul. Bentar. Kenapa di dalam agama Romawi menempel kitabnya agama Yahudi? Padahal agama Yahudi dan agama Kristen ini, agama Roma ini itu bertentangan bak langit dan bumi. Ya, gua mau tanya dulu. Memang agama nempelnya di mana ya Romawi? Kitab apa? Itu kitabnya orang Kristen kan Perjanjian Baru. Kenapa ada nempel kitabnya orang Yahudi? Yang kalian Romawi. Yang gua tanya Romawi. Romawi kan agamanya Kristen. Abad ketiga resmi Kristen itu menjadi agama kekaisaran Roma. Iya, terus kitabnya memang apa? Emang Romawi punya kitab? Nempelnya gimana maksudnya? Lah itu kitab Perjanjian Baru itu surat-surat Paulus itu semua ditujukan kepada orang Roma, orang Yunani, bukan orang Yahudi. Iya, terus? Nah, berarti kitabnya orang Roma. dan Itu kan ditujukan artinya kan nggak nempel. Kenapa itu ditujukan? Karena pada zaman itu Rasul Paulus ini sedang menginjil ke daerah tersebut. Kenapa harus ke daerah tersebut? Karena daerah Yahudi, Israel itu sudah diinjili sebelumnya oleh ke-12 murid Yesus. Jadi dilanjutkanlah oleh Rasul Paulus ke Eropa, ke Asia seperti itu, Bung. Jadi menempelnya ini bagian mana yang menempel itu? Lah, kok pada hilang? Apa nih? Aduh. Lah. Kenapa kabur? Holy. Enggak, gua nggak akan kabur, gua nggak pernah kabur gua dari debat. Halo. Cek. Ada nggak? Ada. Jawab aja, Ya, gua ada. Ya, ini yang lain pada hilang. Lanjut. Kenapa sih Kores itu kok di report sama Tritung? Nanti gue bangkit mulu di menit ketiga gue tuh. Akun gue banyak, bre. Sabar, santai lah. Ya, silakan dilanjut. Enggak, ini Bang Zuma ada nggak ini? Nggak dengar suaranya? Nggak, suaranya nggak kedengeran. Itu dia ngomong di ini ada ininya tapi nggak kedengeran voice-nya. Tuh dia ngomong tapi nggak ada ininya. C. Nah, baru ada. Nah, nggak ada lagi tuh, hilang lagi tuh.
Coba lo lihat di layarnya, dia suaranya ada tapi nggak keluar. Suara saya ada kan? Nah, Ada Ada banyak bang, guru dah, layarnya juga silakan. abang ada. Nah, oke. Iya. Oli jawab pertanyaan Bang Juma. Iya, gua tadi kan nanya. Tadi kan udah dijawab. Itu sebetulnya nggak nempel. Sebetulnya kan Rasul Paulus itu sedang melakukan penginjilan pelayanan ke daerah Eropa, yaitu termasuklah Romawi. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi kan kitab Romawi nempel ke kitab suci. Dari mana nempelnya? Itu kan hanya sekedar perjalanan Rasul Paulus saja, dan itu nama wilayahnya saja yang ditulis seperti itu. Lah kan Paulus memang mengaku dia diutus hanya kepada non-Yahudi. Itu kan ada pengakuan Betul. Paulus sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang Zuma tahu nggak itu Paulus itu aslinya orang mana? Enggak tahu. Dia hanya mengaku Nah. sebagai keturunan Benyamin. Tapi kepada orang Roma dia ngaku Roma. Kepada orang Yunani ngaku Yunani. Pada orang Iya. Yahudi ngaku Yahudi. Entah yang mana yang benar. Nah, seperti ini. Di dalam kekristenan itu sebetulnya ada yang namanya kitab Talmud. Seperti itu. Nah, Talmud ini berisi bukan kitab-kitab, sejarah-sejarah daripada penulis Alkitab. Jadi di situ kan dulu tuh ada kitab Barnabas, kitab-kitab itu di kitab Talmud seperti itu. Nah, disitulah kitab Talmud ini dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja. Makanya mungkin saya sedikit memberikan saran kepada umat muslim, kalau memang pengen lebih mengerti lagi hal-hal tersebut, mungkin bisa juga baca yang namanya kitab Talmud seperti itu. Gitu. Tidak, ini yang saya tanyakan. Kenapa di agama Kristen, agama yang diresmikan sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi ini, itu pada kitabnya menempel kitabnya Yahudi? Itu gimana? Kok bisa? Lalu kemudian mereka mengatakan itu sebagai perjanjian lama. Ini gimana ceritanya? Ya, makanya itu di kitab Talmud itu semuanya dijelaskan. Tapi yang jelas bahwa kekristenan itu nggak hanya sekedar disahkan, ya diklaim dari Romawi sebetulnya. Tapi memang kenapa dari Romawi? Karena itu Rasul Paulus itulah yang lebih tanda kutip radikal menyuarakan Injil tersebut. Makanya diklaimlah oleh orang-orang Romawi atau khususnya orang Eropa seperti itu. Nah, kenapa menempel? Sebetulnya nggak menempel juga, hanya saja perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus khususnya lebih banyak ke daerah tersebut. Karena kenapa? Rasul Paulus itu kan non-Yahudi. Nah, dia melakukan kontekstual ke orang-orang yang di luar non-Yahudi. Kenapa di luar non-Yahudi? Karena orang-orang Yahudi atau Israel itu sudah diberitakan Injil oleh siapa? Yang pertama oleh Yesus sendiri. Kan Yesus itu kan lahir di Yerusalem, di Israel sendiri. Jadi mereka sudah tahu siapa itu Yesus, siapa itu Raja Mesias itu sendiri. Dan yang kedua, ke-12 murid Yesus ini, mereka itu sudah mengelilingi yang namanya Timur Tengah, khususnya Israel, Yahudi seperti itu, Bung. Jadi sebetulnya nggak menempel seperti itu. Nah, itu buktinya ada. Kitabnya orang Yahudi nempel, disebut sebagai perjanjian lama. Itu kan kitabnya orang Yahudi itu. Kenapa bisa ada di kitabnya orang Kristen yang bukan Yahudi ini? Kan jelas itu. Ya itu makanya kan di kitab perjanjian lama ini kan yang pertama itu kan rata-rata orang-orang Yahudi. Contoh siapa? Daud. Kitab Mazmur. Maksud gini, pertanyaan saya, kitab yang Anda sebutkan perjanjian lama itu adalah kitabnya orang Yahudi. Betul. Final kita di situ. Oke. Nah, Kristen kitabnya ini adalah surah-surah Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Nah, terus kenapa hari ini kitabnya orang Yahudi nempel di agama Kristen, sementara Kristen dan Yahudi itu beda? Bukan satu agama yang sama. Iya. Makanya itu yang tadi saya jelaskan. Dari zaman Daud, Hosea, Yesaya, itu mereka orang-orang asli daripada Yahudi. Nah, iya, kalau itu paham. Nah, itulah makanya kenapa mereka menulis hal tersebut, dan kitab-kitab orang Yahudi itu, ya itu yang dipakai karena mereka menganggap orang-orang kayak Hosea, Daud, Yesaya itu adalah nabi Tuhan. Seperti itu, makanya
sebetulnya perbedaan antara Yahudi dan Kristen itu kan bukan dari kitabnya saja. Yang paling esensial adalah mereka tidak mengakui pribadi Yesus itu sendiri, bukan dari kitabnya loh. Yang paling esensial. Iya, itu dia. Makanya justru karena itu kenapa kitabnya agama lain ada di agama kalian. Itu loh, yang saya pertanyakan itu loh. Itu sebetulnya Yahudi itu bukan agama, itu lebih ke aliran. Contoh aliran Protestan. Oke, jadi aliran Yahudi itu bukan agama, aliran kayak gitu. Oke. Kenapa di dalam aliran Yahudi kitabnya ada di agama Anda? Itu aja sih sebenarnya. Ya itu kan soal aliran kan nggak masalah kan, namanya juga aliran. Ya, justru ini masalah karena kitabnya orang kok nempel di kitab agama Anda. Kan beda. Sebetulnya sama seperti gini. Sama seperti ketika kitabnya orang Buddha nempel di kitab agama Anda, kan gitu. Nah, itu kan beda lagi. Itu kan itu beda jauh lah. Itu beda jauh. Kalau bandingkan antara Buddha dengan Kristen itu beda jauh. Lah kalau Yahudi dengan Kristen apakah sama? Kalau soal perihal kitab itu sama, hanya yang membedakannya. Iya, sama karena mengambil kitabnya orang. Loh, enggak dong, enggak. Nah itu makanya kutanya, apa dasarnya kenapa bisa kitabnya agama Yahudi nempel di agama Kristen? Kristen ini Tuhannya Yesus, Yahudi bukan Yesus Tuhannya. Kenapa beda? Kenapa kemudian dua agama yang berbeda disatukan kitabnya oleh kalian? Enggak, itu bukan agama. Kita harus luruskan dulu bahwa Yahudi walaupun bukan agama, mau dia partai, mau dia organisasi, mau dia apapun itu, yang jelas kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi itu adalah untuk kepercayaan Bani Yakub, bukan untuk Roma Yunani. Kenapa bisa nempel di agama yang didirikan oleh Romawi Yunani? Itu yang tadi gue bilang, Daud, Hosea, Rut, nabi-nabi itu kan semuanya berasal dari Yahudi. Iya, untuk Yahudi memang, bukan untuk yang lain. Iya. Kedatangannya untuk kaumnya Bani Israel memang. Ya, itu untuk Yahudi kan? Itu orang-orang bangsa Yahudi seperti itu. Terus kenapa ada di dalam agamanya orang-orang Roma? Makanya seperti ini. Dari Yahudi ini, ya kan, adalah yang namanya Talmud dikanonisasi. Nah, justru kalau bicara Talmud itu lebih bahaya lagi, karena cerita Kristen di dalamnya itu mengerikan. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Yang kita bahas ini kitabnya orang Yahudi berupa Torah, Mazmur, Yeremia, Yesaya dan seterusnya. Kenapa bisa nempel di agama Roma? Sementara Roma itu memahami dewa Zeus menjelma menjadi manusia Yesus. Kan pemahamannya beda. Satu beragama kepada yang tak nampak, bertuhan kepada yang tak nampak. Satu bertuhan kepada yang dilahirkan manusia. Lalu disambung-sambungkan, Tuhan kami yang lahir jadi manusia ini adalah Tuhannya Yahudi. Ini yang saya tanya, kenapa bisa kayak begitu? Kitabnya agama lain, Tuhannya agama lain diambil kemudian ditempel di agama yang Tuhannya adalah manusia. Kan tidak nyambung. Oke, sebetulnya nyambung bro. Kenapa? Nyambungnya kalau Tuhannya Yahudi lahir jadi anaknya Maria, itu kalau nyambung. Tapi yang mengakui itu kan cuman Kristen tok, tidak diakui oleh pemilik kitab Perjanjian Lama. Yesaya sendiri kan sudah bernubuat. Nah, itu menurut Kristen. Itu menurut Kristen kan? Ini menurut Kristen, bukan menurut Yahudi. Enggak, di kitab Yahudi pun sama. Bahkan orang Yahudi sendiri pun, Yahudi Ortodoks, mereka percaya mana ada Yahudi Ortodoks lagi, Kristen Ortodoks, bukan Yahudi Ortodoks. Maksudnya gua ini Ortodoks ini bukan aliran. Maksudnya Yahudi yang sudah lama gitu, udah tua lah seperti itu. Anda mengambil Yesaya, lalu mengambil pandangan Roma untuk kemudian mentafsirkan kitabnya orang Yahudi. Yang Yahudi yang punya kitab tidak mentafsirkan seperti orang Kristen. Justru ini yang masalah. Kalian orang Roma Yunani mentafsirkan kitabnya agama lain, lalu kalian menganggap itu adalah satu kesatuan yang sama, padahal tidak. Sampai hari ini Yahudi, Kristen ya Kristen, meskipun Kristen berupaya semaksimal mungkin untuk diakui, tapi tidak akan pernah bisa, karena memang dua kendaraan yang berbeda. Itu loh. Ya, kalau gua kan pernah ke Israel, ya. Sebetulnya perbedaan itu bukan dari kitabnya. Mereka pun sampai sekarang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kitab-kitab itu mereka akui kok. Mereka tetap baca kok hal-hal seperti itu. Kelima kitab itu seperti itu.
Dan Yesaya juga kan sudah dinubuatkan bahwa akan lahir. Itu kan mereka sudah tahu. Iya, itu, Bung. Maaf, kalau Anda membawa Yesaya, mereka sudah tamat. Yang termaktub di Yesaya itu Hezekia. Udah selesai mereka. Kristen dari Roma Yunani inilah yang mengada-adakan kemudian pengajaran diajarkan ke Asia. Tetapi kalau kita kembali kepada data yang sebenarnya, orang yang mempunyai kitab tidak mengimani agama Kristen, tidak mengimani kitabnya Kristen. Coba Anda lihat, semua kitab kanon dan juga surat Paulus itu dikhususkan untuk Romawi Yunani, bukan untuk orang Yahudi. Nah sekarang permasalahannya, kok bisa nempel kitabnya agama lain, Yahudi, masuk ke dalam kitabnya orang Kristen tanpa ada legitimasi dari mereka? Coba. Oke, saya tanya sama Bung. Bung tahu dari mana bahwa orang Yahudi tidak percaya atau melegitimasi kitab Perjanjian Baru atau yang ditulis oleh Paulus? Tahu dari mana? Dasarnya dari mana? Dari kitab Anda sendiri, Paulus aja di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus itu disebut sebagai sekte Nasrani, penyesat. Orang Farisi yang menyesatkan. Kita buka dulu. Ntar, kita buka dulu. Ya, silakan. Silakan. Berapa Kisah Para Rasul? 24. Sorry ya kalau ini kan gua pakai handphone, jadi kalau bukannya keluar, artinya gua harus ini Kisah. Iya. 24 nomor 5. Oke. Nanti saya akan kasih Anda data-data bahwa di dalam kitab saudara sendiri Paulus itu dikecam sebagai sampah, penyakit sampar dan seterusnya oleh orang Yahudi. Saya 5 menit lagi ya, mau maghrib, nanti kita lanjut habis maghrib. Dilanjutkan sama teman-teman. Oke, bisa gua respon ya, Bung ya? Silakan. Ya, di atasnya ini kan di poin yang pertama juga kan dikatakan bahwa Paulus ini kan sebagai pengacau ya. Orang Yahudi ini menganggap bahwa Paulus ini menjadi pengacau. Nah, sebetulnya kenapa orang-orang Yahudi ini berkata seperti itu? Karena sebelum Paulus ini bertobat atau bernama Saulus, jadi Saulus ini banyak sekali menganiaya orang-orang Yahudi. Seperti itu. Makanya mereka itu beranggapan bahwa Saulus ini yang bernama Paulus ini orang yang kacau. Makanya itulah orang-orang itu beranggapan bernilai seperti itu. Iya, tapi kan kekacauan Paulus itu kan memang terbukti, dia akui kok. Di dalam surat-suratnya kepada orang Roma dia katakan bahwasanya Taurat itu adalah sampah, Taurat itu adalah sengat maut. Itu dia akui. Oke, gimana itu? Gimana tuh Taurat itu sampah? Waduh, di Filipi 3 coba Anda baca. Oke, Filipi 3. Iya, di data nomor 5, 3, nomor 6 sampai nomor 7 coba. Udah dapat? Di Filipi 3 nomor 8, sorry. Nomor 8. Tengok Google dulu, Bang. Ada yang bisa bantu saya lanjutkan ini? Saya mau maghrib. Bisa, Bang. Aman tuh, Bang. Banyak yang bantu, Bang. Kalau nggak ada yang bantu abang, ku sepak ya, Bang. Fokus ke Kisah Para Rasul 18, 13 deh. Kisah Para Rasul 9, 22, Kisah Para Rasul 21, 28, 23, 12, dan juga kepada Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Itu semua kecaman orang Yahudi kepada Paulus. Orang-orang Israel dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 21, 28, orang-orang Israel tolong. Inilah Paulus, orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang orang Yahudi dan menentang hukum Taurat di tempat ini, dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci kita. Ini Paulus dikecam dari sejak dulu nih. Nah, makanya saya katakan kok ada kitabnya orang Yahudi dibawa-bawa ke Romawi dan Yunani yang tidak ada hubungannya. Silakan Adinda yang bisa bantu saya maghrib dulu insyaallah. Rela mati untuk Gurunda. Rela mati untuk Gurunda. Silakan. Takbir. Makasih. Ibadah dulu sebentar 10 menit. Silakan. Lanjut Bang Kores. Ya, jadi kenapa Paulus ini? Lu jangan bentak-bentak, santai dong. Lu langsung
Slow bro. Oh, gue kalau ngebentak nggak begitu gue kalau ngebentak, woi jawab, itu gue baru ngebentak. Kalau ini, jadi kenapa gitu? Oke. Nah kita mengacu kepada Bang. Sabar. Kenapa? 400 kenapa bro? Mengacu pada apa? Sabar, dia baru berbisik. Lanjut. Oh siap ya. Kalau kita lihat di dalam tadi, Korintus ya. Oh sorry, Filipi. Nah, di Filipi ini kita lihat dulu itu judulnya. Jadi di sini sebetulnya Paulus itu bukan berbicara tentang Tauratnya itu, tapi hukum Taurat. Makanya di situ berbicara tentang lebih cenderung kepada adat istiadat daripada bangsa Yahudi. Apa yang dilanggar oleh bangsa Yahudi? Contoh, ketika ada satu wanita yang tertangkap basah melakukan berzina. Orang-orang Yahudi itu mengurumuni wanita ini, dan orang-orang Yahudi itu bilang seperti ini kepada Yesus. Waktu zaman Musa, kalau di Taurat, orang yang seperti ini kalau kedapatan berzina itu dilempar batu. Itu kata orang-orang Yahudi kepada wanita ini, kepada perempuan ini. Tapi Yesus bilang apa? Kalau ada di antaramu yang melakukan dosa, silahkan terlebih dahulu melempar wanita ini dengan batu. Tapi tidak ada satu orang pun yang melempar wanita ini dengan batu. Nah, Yesus jadi harusnya ngelempar dong. Loh, kan dikatakan oleh Yesus kan, kalau ada salah satu orang di antaramu yang melakukan dosa, silahkan terlebih dahulu melempar dia dengan batu. Jadi jangan dulu bahas Yesusnya. Nah, adat inilah, budaya inilah mereka ada yang lempar batu nggak mereka? Ya nggak ada dong di kitab itu. Mereka itu. Nah terus kenapa Yesus nggak lempar batu? Kan mereka yang menghakimi. Buat apa Yesus melempar batu? Harusnya kalau ada di antara kalian yang tidak berdosa, lempar batu. Oh pada berdosa, ya udahlah saya aja sendiri. Pluk, tuing, loh, Yesus tuing kan harusnya gitu. Yesus kan tidak menghakimi. Ini kan konteksnya menghakimi. Loh kalau dia menghakimi, orang yang menghakimi harus yang nggak ada dosa kan gitu kan? Loh, ya beda konteksnya. Lu makanya harus paham dulu. Makanya kenapa? Loh, makanya lu beresin dulu dong ini, nanti gua jelasin dulu. Ini kan di Filipi tadi dikatakan hukum Taurat itu sampah. Ya kan? Nah, maksud sampah itu bukan Tauratnya, tapi budaya-budaya dari bangsa Yahudi yang seperti itu tadi. Berarti ini maksudnya typo ya? Siapa namanya? Paulus typo di sini ya? Ya nggak typo juga. Loh kalau gitu bener dong yang dia maksud itu Taurat. Hukum Taurat, makanya lu baca itu. Makanya sekali lagi gue bilang, Anda ini kalau mau belajar betul-betul kitab Kristen, jangan hanya comot satu ayat. Kejadian sampai Wahyu itu betul-betul dibaca. Sampai Wahyu 5. Bagaimana itu pandangan jauh, pandangan dekat. Sebelum itu sedang berbicara apa, sesudah itu berbicara apa. Gitu loh bro. Jadi coba dibuktikan lah. Coba dijelaskan kenapa Yesus itu nggak melempar batu, itu kenapa? Itu loh. Loh, buat apa juga Yesus melempar batu? Yesus aneh-aneh juga, dia bikin hukum. Dia tuh ngerti nggak sih ketika dia ngomong tuh, dia tahu nggak sih? Ngerti nggak sih yang apa dia maksud tuh, ngerti nggak sih? Ngerti. Yesus kan bilang kayak gini sama perempuan ini. Karena mereka tidak menghukum engkau, maka aku pun tidak menghukum engkau. Dan hari ini juga dosamu sudah diampuni. Loh, Yesus dosa apa? Lucu ini Yesus. Dia orang-orang tidak mengelempar batu karena ngikutin Yesus. Ya kalau misalnya lu nggak punya dosa, lu lempar batu. Yesus ini nggak punya dosa kan konsepnya kan? Yesus nggak punya dosa loh. Nggak lempar batu dia. Enggak, lu tadi salah bilang orang-orang ini ngikut Yesus enggak. Yesus bilang kalau ada di antaramu, ya di antara mereka itu yang menghakimi, di antara mereka loh ya, makanya harus pelajari kosakatanya. Kalau ada di antara kalian yang tidak melakukan dosa, silakan lempar terlebih dahulu dengan batu di antara mereka. Jadi Yesus ini bukan merujuk kepada dirinya sendiri, tapi di antara mereka. Itu yang pertama gitu. Yang gua bingung soal Yesus ya. Ketika dia ngomong kayak gitu, dia malah melanggar hal tersebut. Terus yang kedua, kenapa wanita pezina ini nggak dikasih ke Roma supaya disalib gitu?
Loh, Bingung. makanya denger dari sini pun lu nggak tahu itu kan belum ada Roma. Dari sini pun lu nggak bisa. Oh, itu belum ada Roma. Roma baru minggu depan adanya. Enggak, Roma masih jadi biskuit, Roma kelapa. ya, coba lu pikirin Holly. Kalau lu punya ini ya. Kalau lu Holly, kalau lu punya logika ya. Yesus disalib karena Yesus bersalah. Yahudi ngasihnya ke Roma. Tapi ketika ada wanita pezina, ini malah nggak dikasih ke Roma. Dia mau menghakimi sendiri. Siapa bilang Yesus disalib dibawa ke Roma? Nah, itu salah tuh. Bukan ke orang Pontius Romawi. Pilatus orang mana? Orang Aceh, Pontius Pilatus. Tapi Orang bukan di Roma, Romawi. bre. Bukan di Romawi, bro. Bukan di Romawi. Loh, Romawi Dan itu lu- nama kerajaannya, nama kekaisarannya. Lu bukan di Romawi, itu di mana? Di Cina. Yesus di kekaisaran Cina disalibnya. Song sang hing hang sang apa sang? Kan nggak Dan lu bisa, harus bre. tahu dulu. Enggak. Lu harus tahu dulu wanita ini di mana. Wanita ini kan di Samaria. Lah Samaria Nggak bukan mungkin. kekuasaan Romawi. Kekuasaan siapa Samaria? Ya bukan dong. Nggak mungkin orang Samaria. Hukum Samaria. Kamu ya. Jadi gini, lu jangan jadi tanggapi dulu itu Paulus, jangan kemana-mana dulu. Oh iya, udah kita Paulus dulu ya. Iya, Paulus dulu. Kalian ini ketika satu hal kalian argumentasi lalu bisa disanggah, langsung dibalik-balikan lagi karena harus clear dulu dong. Kita fair dulu. Iya, enggak maksudnya ya udah kesimpulannya gitu ya. Yang pertama Yesus dia kontradiksi sama perintahnya sendiri. Yang kedua, enggak. Kenapa Bukan wanita itu, Paulus Yahudi dulu. dihakimi Paulus oleh dulu. Yahudi, tapi Yesus dihakimi oleh Roma gitu. Lucu ini Yahudi ini. Seneng banget dia drama-drama. Ya, yuk sekarang kita Paulus. Jadi Paulus ini menganggap oleh karena dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Jadi Paulus itu menganggap sampah apa? Ya lu baca lah itu Filipi 4 ayat 8, lu lihat itu apa. Filipi 3:8 dong. Ya coba kita lihat ya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Lo. Ini ada lagi nih kontradiksi ini. Katanya nggak ada yang bisa menjalankan hukum Taurat. Paulus tidak bercacat mentaati hukum Taurat. Halo, bisa beda lu. Lu Gimana ini? Nah, lu ayat berapa itu Paulus baca lu? lolos. Filipi 3 Lu nomor ayat 6,1. Lu Filipi berapa? Filipi 3 tetap nomor 6 tapi. Ayat? Nomor 6. Nomor. Ya udah lu bacain dulu aja dari 1 sampai 8. Itu dulu Oke, aja. 1 Jadi sampai 8 ya. itu. Jadi gini bro Ya. Pores. Ya. Nah, ketika ada hal seperti itu, kita kan nggak bisa langsung loh kayak gini. Kita harus lihat dulu tuh dari ayat 1 gimana gitu. Jadi oke. Jadi Kristen tuh udah 2000 tahun selalu melihat tidak menyimpulkan ya. Loh dari kita melihat itu baru kita kesimpulan, berbeda dengan lu. Kalau lu itu lu disimpulkan dulu, ya kan lu mulut dulu baru pikiran. Kalau kami ya pikiran dulu baru kami memutuskan. Iya. Beda bro. Ya 2000 tahun dipikirin mulu keputusannya belum ada ya. Ya udah ada dong. Oh udah ada ya, udah oke. Ya kita lanjut ya, itu intermezzo aja intermezzo. Budi mana ngomong-ngomong Budi mana nggak join. Budi pergi ke pasar. Oh iyalah. Oke. Filipi 3 nomor 8 ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Hati-hati ke Ben. Itu Filipi 3 nomor 2 ya, gua enggak bohong. Hati-hati tuh Bun tuh ngomongnya Bun. Bisa di ini lo nanti. Karena itu Pak. Aduh gimana sih ini kitab sucinya gini. Loh kok mati? Lanjut. Tunggu sinyal. Udah bagus ya. Oke. Nah, itu ini kalau di band salahin Paulus yang ngomong. Gua hanya mengutip.
Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi seneng ngulang-ngulang ya Paulus ya, seneng ngulang-ngulang dia. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang-orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Aku orang Farisi katanya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Wih. Jadi kegiatannya Paulus itu menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus memang numero uno. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Oh, jadi rugi karena Kristus. Jadi kalau misalnya kita bawa Yesus, maka segala sesuatu itu rugi. Nah, lu itu juga udah salah lu tafsiran. Di situ untung, ketika mengenal Yesus jadi untung. Dulu jadi ketika belum Yesus jadi rugi. Ah, lu dari situ lu juga lu udah tertulisnya begitu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ketika lu mengenal Yesus, maka dunia jadi itu rugi, kerugian. Gitu kan? Ya iya dong, Yesus jadi untung. Yesusnya jadi untung. Iya, Yesusnya untung, kitanya rugi. Ya ruginya karena mengenal waktu dulu. Seperti ya udah baca dulu. Kita jangan fokus di situ. Ayat 8 tadi. Oke. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Wah, parah ini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, gitu. Jadi ketika mengenal Yesus, segala sesuatu itu harus dianggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Oh, yes. Keren. Jadi segala sesuatunya itu sampah gitu. Taurat apa? Apa ayo? Apa? Ya udah, itulah. Oh. Ya, berarti benar kata Guru Nda, hukum Taurat dianggap sampah oleh Paulus gitu. Karena kenapa? Iya, Paulus tuh tidak bercacat loh. Dengar, Bro. Yang dianggap sampah itu bukan Tauratnya, hukumnya itu, budayanya itu, adat istiadatnya itu, bukan si hukumnya. Seperti itu. Aduh, kawanku, sini kawanku, Misalkan kawanku, my brethren, ada yang namanya undang-undang dasar. Tapi mungkin ada lembaga-lembaga yang cacat menjalankan undang-undang dasar ini. Artinya yang disalahkan bukan UUD-nya, tapi lembaga-lembaga ini. Seperti itu. My brethren. Kita coba ya, Ulangan 27 ya, ulangan 27. Coba dibuka ulangan 27 nomor 8. Gua ini kan pakai satu HP, kalau gua buka nanti pasti keluar gitu. Gua aja. Oke, tunggu ya. Kita buka ke ulangan 27 dulu. Ulangan 27 di 8. Video bisa nggak, Bro? Terus gua tadi. Bisa. Tunggu. Ulangan itu apa sih? Deuteronomi ya. Iya benar, Deuteronomi 27:8. Interlinear. Nah, lihat sini ya. Waduh. Salah. Nah, tunggu. Nah, di sini ya. Sini lihat. Selanjutnya, salah. Iya benar. Selanjutnya haruslah engkau menulis pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini ya. Ini ada hukum, ini ada Taurat ini. Ini orang Kristen bingung sebenarnya hukum sama Taurat itu apa. Dalam bahasa Ibrani kawanku, Al-Habanim etkal dibre hatorah. Jadi Torah itu bahasa Indonesianya hukum. Kalau lu bilang hukum Taurat, bahasa Ibraninya apa? Duar, selamat datang di kebenaran. Itu ada of law. Of law itu kan hukum. Of law, hukum. Nah, ini Ibraninya apa dibaca nih? Ini. Latinized-nya dibaca. Hatonya apa itu? Hatonya apa? Hukum. Hato.
Hatut Loh, iya hukum. dong. Hak itu sama kayak de dalam bahasa Inggris, sama kayak sang dalam bahasa Indonesia. Hatorah. Nih kalau kita ambil akar katanya, tuh. Torah definisinya apa? Lau. Turau itu apa? Lau itu apa? Hukum. Iya, hukum bahasa Ibraninya apa hukum? Apa coba lu lihat? Torah. Ya, itu dia, makanya hukum Tafres, Taurat. he. Makanya itu dinamakan hukum Taurat, bukannya Lah Taurat ngapain saja. pakai hukum? Nah, makanya ketika lu bilang hukum itu bukan Tauratnya tapi hukumnya, maksud lu apa? Orang Taurat itu bahasa Indonesianya hukum? Ya beda lah. Beda. Kitab Taurat dan hukum Taurat itu beda, bro. Oh jadi Taurat yang hukum yang dianggap sampah, kitab Tauratnya enggak gitu maksudnya. Budayanya kan, makanya dengar budaya tiada daripada bangsa Yahudi itu. Oke, yang mana yang budaya, yang mana yang Taurat? Yang mana? Tadi kan gua udah jelasin, ketika ada orang tertangkap berzina, ada orang-orang Yahudi, itu kan sebetulnya hukum, itu kan hukum Taurat. Makanya dibilang kayak gini, waktu zaman dulu di hukum Taurat, orang yang seperti ini dilempar batu. Ada hukumannya, dilempar batu orang yang tertangkap berzina. Nah, itu kan ada hukumannya. itu ada kan hukumannya, sama Paulus dianggap sampah itu kan? Iya enggak? Lah iya. Kenapa dianggap sampah? Loh, Dari tadi lu muter-muter lu bilang budaya-budaya, ujung-ujungnya ya memang Taurat yang dianggap sampah oleh siapa namanya ini? Hukumnya itu. Tadi hukumnya iya, itu, sekarang bukan. Lap iki piye? Lah foto. Ya udahlah ya. Selamat datang di kebenaran, itu kenyataannya. Ji, dilanjut Ji. Aku udah maghrib di sini. Yo, itu gimana tuh Bang? Kita lanjut tentang hukum Taurat itu. Taurat ini yang dimaksud itu yang mana itu? Tauratnya kah atau kitabnya atau gimana? Oh, yang dianggap sampah sama Paulus itu kitabnya atau hukumnya? Kalau dibilang Taurat itu 5 kitab Musa, bukan Taurat. Taurat itu hukumnya. Perintah Allah, hukum Allah sama hukum Musa. Itu 613 Mifot namanya. Di ayat yang pertama itu sudah jelas-jelas dikatakan Kristus lebih penting dari yang lain. Dari yang lain ini apa sih? Ya itulah salah satunya hukum itu, budaya itu, seperti itu. Hukum sama budaya beda. Hukum itu lahir dari mana? Itu kan dari budaya istiadat. Makanya ada yang namanya sebuah hukum. Norma, kalau dari adat istiadat itu norma. Ada yang dipancung. Itu kan dari mana? Itu kan dari adat kultur, dari adat istiadat. Makanya dibuatlah yang namanya hukum, dibuatlah yang namanya sebuah peraturan. Nah, itu beda. Konsepin dulu lah norma sama hukumnya gitu. Ya pokoknya kalau di dalam Filipi itulah maksudnya daripada Paulus. Jadi ya udah pokoknya lah. Ya yang masuk sama si Paulus ini mana hukumnya atau budayanya? lu nggak bisa memisahkan itu. Lu nggak bisa memisahkan itu. Lah, kok ayo, tadi kata Kores kan mengatakan bahwa Paulus itu melakukan hukum semua hukum Taurat gitu. Lalu satu lagi di satu sisi lain ada yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu apa? Udah nggak ada yang sanggup gitu melakukan hukum Taurat. Tapi sedangkan itu Paulus kuat itu melakukan hukum Taurat. Itu gimana? Jadi yang salah yang mana nih? Di mana pokoknya Paulus gitu. bilang kuat menganggap melakukan hukum Taurat? Ayat keberapa tadi? Di Filipi 3 apa nomor 8 itu? Filipi 3 apa nomor Filipi 3 nomor 8. So, dia bisa melakukan hukum Taurat. Tadi
kita lanjutin aja ya tadi ya. Katanya nggak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Itu Paulus bisa. Ayo. Tadi gua tanya Jadi- siapa yang bilang bahwa tidak ada seorang pun yang nggak bisa melakukan hukum Taurat. Pahami konteksnya. Tadi kan tadi gua udah ceritain ketika orang-orang Yahudi ahli Taurat, ahli Farisi itu datang kepada wanita yang tertangkap basah melakukan berzina, dia kan mengeluarkan sebuah statement kepada Yesus. Kalau di zamannya Musa, orang yang seperti ini udah dilempar batu. Artinya itu hal tersebut udah ada yang lakukan. Jadi hukum Taurat itu memang udah ada yang lakukan pada zaman perjanjian lama. Nah, jadi siapa yang batalin? Gimana? Siapa yang batalin hukum Tauratnya? Bang Tauratnya siapa yang batalin? Yang batalin apanya? Tauratnya kan hukum itu Taurat. Misalkan dia tidak melakukan lagi udah membatalkan hukum kan? Yang batalin Paulus. Oh, Paulus. Paulus kan lagi ada di Romawi, bro. Itu kan makanya budayanya itu kan jadi beda, bro. Itu kan di Filipi berbeda dengan di waktu dia di Yahudi. Itu kan adat istiadatnya juga udah beda. Makanya dia berkata seperti itu, bro. Berarti Paulus beda. Misalkan di Filipi dia beda mengatakan, nanti ntar di Galilea beda lagi gitu, di bangsa Romawi juga beda lagi gitu perkataannya. Gitu, Bang. Makanya kan tadi gue bilang itu kontekstual. Tapi berarti Paulus itu mengikuti apa yang tiap dia tinggal gitu. Misalkan Maksudnya jadi orang berbeda Yahudi, itu. misalkan ya menginjili orang Yahudi jadi Yahudi, misalkan menginjili di Roma jadi Roma. Gitu. Iya. Ya, tapi esensinya apa yang dia sampaikan soal Injil itu ya tetap sama, hanya kontekstual. Contoh Daniel. Daniel itu ketika dia mau ada di istana Nebukadnezar, dia sampai diganti nama. Itu kontekstual, sama halnya dengan Paulus. Artinya beda itu bukan tidak sama. Seperti itu. Nah, sedangkan Paulus itu mengajarkan membatalkan hukum Taurat, sedangkan Yesus itu tidak membatalkan satu iota pun, satu titik lah paling rendah gitu. Itu tidak hukum Taurat, itu kitab. Di mana lu baca itu satu iota itu hukum Taurat? Coba buka ayatnya. Ya udah, bukan hukum kan? Nah, coba buka ayatnya di mana? Ya, dicari lah, masa kagak tahu lebih Bang? Yang Bang, Ya, aku tanya nggak Bang. tahu. Aku tanya satu Bang. Tadi yang mengeluarkan statement. Izin. Hah? Aku Tapi tanya Bang satu. Muhammad. Aku izin. Oh ya udah. Satu aja. Ajaran yang diajarkan Paulus tuh sama enggak Bang dengan yang diajarkan Yesus Bang? Maaf kalau suaranya kenyaringan Bang. Loh, tentu sama dong. Apa Kan gue kira-kira? bilang, Apa yang sama kira-kira? ya sama yang pertama tentang kasih, gitu kan? Nah, Yang kedua, bagaimana seruan kepada jiwa-jiwa untuk mereka percaya Yesus sebagai Tuhan. Tetap Oke, ujung-ujungnya adalah kebenaran. Saat Paulus bilang Yesus Tuhan itu ngutip perkataan siapa? Hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus, hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Gua nggak bilang kayak gitu. Gua nggak bilang satu Tuhan adalah Yesus atau Bapa, enggak. Ya itu kan kata Paulus kan mengajarkan seperti itu. Itu ngutip perkataan Iya. siapa? Ya perkataan Paulus lah. Paulus itu dapat dari mana? Paulus itu kan nulis kitab Roma, Filipi kan bukan dari akal dia. Itu kan dari wahyu ilham dari Tuhan sendiri. Yesus Iya kan? mengajarkan Seperti apa? Hukum Taurat kah Kepada atau surat Paulus? Kepada siapa? Kepada ke-12 murid. Kan Paulus belum ada, bro. Yesus yang Yesus yang mengajarkan pribadinya, dirinya sendiri. Buat apa Yesus mengajarkan yang lain? Ya pribadi. perintah Yesus Yesus itu kan apa? kitab yang terbuka. Kepada Perintah siapa? Yesus kepada Paulus waktu terbang ke tanah apa? Tetapi pergilah dan ajarlah mereka sesuai dengan yang aku ajarkan. Artinya harus sesuai Nah, apa yang toh? diajarkan Yesus? Nah, yang diajarkan Yesus adalah hidup apa? Ketika ada orang bertanya Oke, gua untuk tanya. mendapatkan hidup yang kekal, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormatilah orang tua, jualah seluruh hartamu, terus mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus utusan. Nah, tapi kenapa kalau kita nanya ke Paulus untuk menanyakan apa hidup yang kekal,
percaya Yesus Tuhan, Yesus mati di tiang salib untuk menebus dosa, dan percaya Yesus Tuhan. Kenapa tidak mengutip aja perkataan Yesus gitu kalau memang perintahnya disuruh sesuai? Nah, itu bro. Ini siapa sih yang bilang 400 ya? 400. Kata Yesus ya di Matius 5. Ya biar dulu dijawab dulu. Itu kenapa itu, gimana itu? Kok beda gitu loh. Gak ada yang beda bro, itu semuanya satu garis besar, satu benang merah. Roma 10 ayat 9 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, dia akan diselamatkan. Itu Roma itu ditulis oleh Paulus. Gak ada yang beda, semua sama kok. Barang siapa percaya Yesus Tuhan, kata Paulus, jangan kau potong ayatnya. Nah, pernahkah Yesus mengajarkan seperti itu kepada mamanya atau kepada ke-12 muridnya? Ayo. Ya pernah dong, itu udah pasti pernah dong. Gimana? Yesus mengajarkan Shema Israel. Tuhan Allah itu Esa. Bro, Yesus adalah utusan, yang diutus untuk bangsa Israel. Nggak ada bro, yang sesuai itu nggak ada. Tentu ajaran kasih ya. Yesus pernah mengajarkan itu kepada murid. Ajaran kasih pun itu beda bro. Jangan kau bilang, dengar dulu. Yesus berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu yang diajarkan Yesus, karena Yesus mengajarkan perjanjian lama. Nah sedangkan kata Paulus, kalau pipi mau ditampar, kasih lagi yang kiri. Kan beda itu. Mungkin tujuan Paulus ini gini, kalau negaramu dijajah, maka kau jangan melawan, doakan musuhmu. Mungkin gitu supaya negaranya hancur gitu loh. Memang misi setan kan kayak gitu, supaya umat manusia ini saling kalau dipukulin jangan melawan lah, supaya nggak ada efek jera gitu. Nah, gitu loh. Jangan-jangan, karena gini kata Yesus gini, hati-hati akan ada iblis di antara kita yang menyamar sebagai domba. Iblis yang menjadi bapakmu ya. Terus gini lagi, satu lagi ya, terakhir ya. Kata Yesus, tidak mungkin akar yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah Paulus ini berasal dari akar yang tidak baik loh. Hati-hati tuh. Nah itu lanjut Bu Rahman. Silakan Bang M3. Ntar gua sambung dulu ya. Gua baca ayat bahwa Paulus ini atau Saulus, dia sejak lahir di rahim itu sudah dipanggil. Gua buka dulu ya, cari dulu ayatnya bentar ya. Aku tahu ayatnya itu. Nah justru kalau dia sudah dipilih sejak lahir, kenapa dia malah milih membantai murid-murid Yesus gitu loh? Nah, itulah yang namanya sebuah free will, kehendak bebas. Setiap kita punya kehendak, bro. Kita bukan robot. Tuhan klik tombol hijau. Waktu dipilih, seharusnya kalau dipilih itu jadi buat tanya, taat. Waktu bayi emang lu tahu lu dipilih? Itu kan Paulus sendiri yang ngaku. Oke, gini. Oke. Seandainya Paulus memang dipilih nih, seandainya Yesus tahu bahwa Paulus dipilih, tentu dari mulut Yesus kepada 12 muridnya sudah diperkenalkan nih si Paulus ini gitu loh. Tapi nggak pernah nyebut kalimat Paulus gitu loh. Kecuali pengakuan dia aja waktu ketemu di Damsyik itu. Bro, gua bilang sama lu, nggak mungkin semua percakapan Yesus kepada muridnya dicatat dalam Alkitab, bro. Fred, itu kan cuma klaim kamu gitu loh. Bukan klaim gua dong. Nah, gini kata Yesus, barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan selamat. Nah, kalau kau ikut perkataan Paulus, nanti ditanya oleh Yesus nih. Pada intinya kayak gini. Gitu loh. Pada intinya seperti ini. Yang pertama gue bilang, Paulus adalah seorang, gue bukan mendewakan Paulus, ya kan? Karena ini membahas Paulus. Dia tetap manusia biasa sama seperti kita. Hanya dia diberikan sebuah keistimewaan oleh Tuhan, hanya itu saja. Dia tetap ke orang biasa seperti kita. Seperti ini yang pertama. Paulus itu buat kami dia adalah seorang yang sangat teladan. Kenapa? Yang pertama, dia adalah seorang penjahat, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia bisa bertobat dan dia bisa berdampak dan dia bisa dipakai. Carikan ayatnya Paulus bertobat. Dimana? Kisah para rasul itu yang dia ketemu Tuhan dan dengar suara Tuhan kan dia ada nggak kalimat aku bertobat Yesus ampuni aku, nggak ada.
Bro, lu makanya kalau dia nggak bertobat, dia nggak mungkin menginjil Yesus ke Roma, Filipi. Aduh, makanya konsep lu nggak semua perkataan yang dilakukan oleh Paulus Yesus atau murid Yesus dicatat dalam Alkitab. Oke, Nggak kenyataannya kenapa Paulus mengajarkan apa yang tidak Yesus ajarkan? Menuhankan Yesus, Contohnya apa? bilang Taurat Emang Paulus tidak mengajarkan terkutuk, apa? tidak mengajarkan Emang Paulus sunat. tidak mengajarkan? Padahal perintahnya ajarlah mereka sesuai dengan apa yang aku ajarkan ke kalian. Nah, Paulus nggak ada, gitu loh. Pernahkah Kasih. Paulus mengutip bahwasannya Yesus adalah utusan? Kalau kasih itu ajaran Tuhan Yesus Nah, loh. Apa? Kalau tentang Tuhan Yesus itu kesaksian, Pak. Seperti Bapak nih, Bapak punya guru nih, ajarin Bapak nih tentang kebaikan nih, Pak, ya kan? Biar bagaimana kan Bapak tahu nih, oh ini guru saya si Muhammad, ya kan? Mengajarkan saya ntar gua tentang sambung, itu gua kesaksian ngecas HP namanya, dulu ya. Pak. 400, ntar gua sambung. Ya. Gua ngecas dulu. Ya. Kalau terkait tentang dia mau bicara tentang ada Yesus, Randy, dia dulu aja. Iya, Ketika dia apa ajaran Paulus bicara yang tentang sesuai dengan Yesus, ajaran itu Yesus itu kesaksian. dulu jawab. Kasih. Oke. Kasih di perjanjian lama, mata ganti mata, bibir ganti bibir, gigi ganti gigi. Saat Yesus ditampar, kenapa aku ditampar? Apa salahku? Kata Yesus, protes dia. Nah, itu pun harus Di mana sesuai. tertulis di perjanjian tertulis di perjanjian lama bahwa kasih itu mata ganti mata, gigi ganti gigi? Weh, banyak Di mana? bro. Seorang anak tidak akan memikul dosa bapaknya. Seorang bapak tidak akan memikul dosa Di mana bapaknya. saya cuma minta di mana tertulis bahwa mata ganti mata itu adalah kasih. Mata ganti mata, iya, makanya kan tadi 400 ketika mengatakan. Paulus mengajarkan kasihilah musuhmu, itu mengutip perkataan siapa? Nah, Itu aja Tuhan Yesus kasih. Loh. Dan di mana terkutip bahwa kasih itu mata ganti mata. bukankah Gigi di ganti gigi. perjanjian lama perangilah bangsa Amalek, jangan biarkan yang bernapas hidup. Kasih apa tuh? Ada perjanjian tertulis lama? bahwa itu ajaran kasih. Nah. Ada tertulis bahwa itu kasih. Itu kasih jera gitu, kasih efek jera kepada musuh gitu loh, supaya Itu dia bukan nggak kasih, Bu. main-main lagi sama kita. Bung, itu Nah, bukan beda kasih, sama Bung. Paulus. Bung, Kalau kasih itu memaafkan. Kalau binimu diperkaos, maka kasihmu satu lagi bininya katanya. Nah, kalau Di pipi mana kananmu tertulis ditampar, tertulis kasih di mana itu? kirimu gitu loh. Saya tanya, tertulis di mana itu? Itu kan di perjanjian baru. Ajaran Paulus. Bukan di perkaos ya. Yang diajarkan itu maafkan doakan Iya, musuhmu, itu kan cuma maafkan musuhmu. analogi. Ya, oke, aku cabut. Kan kasihilah musuhmu, bro. Kalau misalkan orang ada memperkaos kan itu musuh itu. Berarti harus kau kasihilah. Wah, lucuan. Loh, kok lucu? Maksud Orang misalkan memperkaos anak kita, itu bukan musuh. analogi Anda terlalu kotor, Pak. Pikiran Anda, Pak, Bang. 400. Bersihkan Bang, dulu pikiran Anda lah. Ini melazimkan orang itu ketika dia teraniaya, di situ kita tidak bisa melawan. Akhirnya kejahatan merajalela gitu loh. Jadi misi-misi setan ini ingin supaya orang ini maling ini nggak jerah, nggak tobat gitu loh. Aku kan dosaku udah ditebus lah, nggak bakal dosa lagi aku kan gitu. Lagian nggak boleh membalas dosa kan kamu- gitu. Tuh, kita diselamatkan. Itu bukan ajaran Karena Tuhan. kita tunggu ya, menurut kepercayaan saya ya sebagai seorang Kristen ya, kita diselamatkan karena dosa kita telah ditebus, ya kan? Tapi kita Oh, iya. juga harus memperjuangkan keselamatan itu dengan apa? Dengan tidak melakukan dosa lagi. Di mana perkataan Yesus dosamu akan ditebus? Pengajaran Ya. Paulus itu. Paulus itu, bro. Dengan matinya Yesus di tiang salib maka kita akan ditebus. Itu namanya Itu para kesaksian. Paulus. Itu bukan itu kesaksian. Ngerti Kalau kata kesaksian? Yesus beda, masuk surga itu Mengerti lebih kesaksian, gampang gajah masuk ke dalam jarum daripada orang masuk surga, itu kata Yesus. Itu namanya peribahasa, Bu, Pak. namanya Seorang peribahasa. ayah tidak akan menanggung dosa anak, seorang anak tidak akan menanggung dosa ayah. Setiap dosa ditanggung masing-masing. Itu kata Yesus. Sedangkan kata Paulus, dosa kau sudah ditebus. Terdapat di mana? Terdapat Kebaikan di mana itu tidak menjadi orang Terdapat di mana itu? supaya selamat. Terdapat di mana itu, Pak? Tunggu, saya mau tanya dulu, terdapat di mana itu? Apa? Dosa ayah tidak ditanggung, Pak, bagaimana itu? Dosa anak tidak ditanggung oleh bapak nggak ditanggung anak. Terdapat di mana itu? Ayatnya? Iya. Oke, aku cari. Silakan, monggo, saya tunggu. Dua. Ini dia. Dan Dapat. kasih takbir. Ada di
Aduh, mana ini? Banyak itu bro, terlalu banyak tumpah-tumpah itu bro. Ada di mana ini? Loading pula. Ada di bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada yang Allah selain daripada aku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang bukan ini. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan. Oh bukan. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak bukan. Yeskiel, coba dibaca Bro Rahma. Ini. Orang-orang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa, saudara, yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta kelakuanku, keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Nih, aku ulangi lagi ya. Tetapi jikalau orang fasik itu bertobat, jadi mengajarkan tobat, bro. Yes. Lanjut aja baca dulu lah, jangan potong-potong. Kasih lengkap lah bacanya. Iya, bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jadi ajaran Paulus yang mengatakan kebaikan itu tidak akan menyelamatkanmu itu bertentangan dengan ayat ini gitu loh. Di mana ajaran Paulus mengatakan itu kebaikan tidak apa katanya tuh? Ya itu di mana? Bentar. Yang bertentangan dengan Yeskiel. Kebaikan tidak menyelamatkan. Aduh, makanya bro, kalau kau dengar pendeta ceramah jangan kau iya-iyain aja. Iya kan, saya tanya. Saya seperti saya ini. Wahyu 22 ayat 21. Sekalipun seseorang diselamatkan hanya oleh iman. Iman yang menyelamatkan itu tidak berdiri sendiri. Tidaklah bukan ayat ini. Nalo. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kalau Yesus mengajarkan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, beda dengan Efesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan itu oleh iman. Nah, itu bukan hasil usahamu. Jadi percuma kau usaha berbuat baik kalau oleh Tuhan nggak dikasih karunia gitu loh, nggak diberi gitu loh. Kasih, intinya kasih situ bang, ya, saya jelasin banyak. Iya gini saya gimana? Sebentar. Ya, jangan terlalu lebar dulu. Kita ke Matius 5. Oke, kita bahas. Jadi tunggu sebelum masuk ke Matius. Dengan 400 ini udah aman nih ya, udah clear ya? Enggak aman. Ini belum selesai. Ini ya. Oh berarti jangan dulu masuk ke Matius. Iya, sebab karena kasih karunia kamu yang diselamatkan. Oke, ini selanjutnya ya. Kisah Para Rasul 15 nih. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan memperoleh keselamatan sama seperti mereka juga. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan. Cuma-cuma gitu loh kata Paulus. Oleh penebusan, sementara tadi tidak mengajarkan penebusan. Dosa anak tidak akan ditanggung oleh Bapa. Nah, ya kan ini beda gitu loh, bertentangan. Oke, silakan yang lain. Lanjut aja. Ya udah itu bertentangan ajaran Paulus. Lanjut Bu Rahma. Apa yang mau dilanjut Bang? Kita Matius dulu ya, kita ke berarti 400 clear ya. Kita masuk Matius saja ya. Belum ada yang clear. Belum clear. Oke, kau mau tanggapi? Silakan tanggapi. Apa yang saya mau tanggapi, Bang? Matius 5. Intinya masing-masing menanggung dosa. Siapa yang berdosa dia yang harus mati. Gitu ya, enggak ada dosa waris. Nah, Matius 5 Yesus dan hukum begini Matius 5 ya. Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka
bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, hukum ya. Tadi si sampai mana tadi itu ya? Dia bilang bukan hukum yang ditiadakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Atau kitab para nabi ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, kenapa dia kabur? Melainkan untuk menggenapinya, ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, sebelum lenyap bumi, langit dan bumi. Karena itu aku karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Termasuk kamu ini. Kalau kamu naik di komal ini bernarasi, terus kamu menghilangkan salah satu hukum Taurat, kamu masuk dalam Bu Rahma akan turun tangan. Dengan suara Bu Rahma langsung kabur dia. Aduh, parah juga. Kamu akan turun dalam kerajaan. Ini Gurunda sudah standby, sudah siap kah Gurunda? Udah kabur dia, Bun, kabur. Itu kan masih ada Randy. Oh, Bang Randy. Silakan Bang Randy tanggapin. Apa yang itu kan pernyataan, apa yang saya mau tanggapin, Bang? Oke. Nah, ini gini saya kasih tahu. Ini Yesus pengajarannya, dia tidak menghilangkan satu titik pun dari hukum Taurat, melainkan menggenapi. Menggenapinya dengan apa? Dengan kasih ya. Ketika ada orang yang dirajam tadi, dilempari. Apa kata Yesus seperti yang dinarasikan tadi temanmu itu ya? Kalau ada yang merasa berdosa, silakan dilempari. Dan ketika hari Sabtu dia memetik gandum kan, artinya janganlah terlalu kaku ya. Artinya dia melengkapi dengan kasih. Tapi dia tidak menghilangkan, melainkan menggenapi. 9 ditambah 1, digenapi, dilengkapi. Nah, tetapi apa dengan pengajaran Paulus? Coba kita tengok ya. Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghilangkan hukum Taurat. Coba tengok perkataan Paulus ya. Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghilangkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Coba tengok itu perkataan Paulus ya, bertentangan dengan apa disampaikan Yesus. Kemudian di Lukas 16:17 ya, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat lenyap. Coba bayangkan ini ya. Nah, di tempat lain Yesus ini membual dengan berbagai macam cara untuk menghilangkan hukum Taurat. Tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu perkataannya. Silahkan kau tanggapi dulu. Oke, terus. Saya paham, saya tahu ya itu. Saya kan saya nggak akan bertanya kalau saya nggak tahu. Gimana? 2 poin aja perkataan Paulus itu sudah menyanggah semua, menolak semua apa yang disampaikan Yesus di Matius 5, 17, 18, 19. Dia bilang apa? Tidak di Matius itu, tunggu, maaf, tunggu, saya potong ya. Di Matius itu yang tulis bukan Paulus ya, minta maaf. Oke, lanjut. Iya, makanya aku bilang antara Paulus dan Yesus ini bertentangan pengajarannya. Ibaratnya ya, bertentangannya itu 380 derajat. Mana pertentangannya? Loh, ini Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan. Dia datang bukan untuk meniadakan. Tetapi apa kata Paulus ya di Efesus? Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghilangkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Coba kau tengok perkataan Paulus. Nah, ini yang kau sebut rasul. Silakan tanggapi. Oke. Boleh. Ketika saya bilang maksudnya menggenapi. Ya. Menggenapi yang sudah tertulis tentang dia di Alkitab. Apa yang tertulis tentang dia di Alkitab? Silakan dibaca. Ih, datang-datang ini kampret. Biar dulu ditanggapi tuh Randy. Kamu kan baru naik, kamu duduk dulu. Tanggapi dulu Bang Randy, silakan Bang Randy. Kopimu dulu, asal jangan kau minum racun maut ya. Itu koit lagi. Silakan Randy dulu. Supaya lekas masuk surga kau. Enggak lah, kita menghadap ke kiblat aja lah. Kan dosamu sudah ditebus. Gitu loh. Kamu tahu itu di Bibelmu itu dia menghadap kiblat kalau berdoa, menghadap Yerusalem. Kiblat saya Yesus. Ya, terserah kau. Yesus ada di mana? Silakan Randy. Yesus adalah batu penjuru, itu kiblatku. Oh, batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kasian sekali itu.
Dia batu penjuru. Ini orang datang-datang tidak tahu dasar kampret. Bang Randy, Dulu lah silakan kau diam. Bang Randy. Jangan kau heran Temanmu tanggapi. Dia Silakan datang Bang. menghilangkannya dengan menggenapi. Menurut Yesus, dia datang bukan untuk meniadakan satu titik. Tahu satu titik? Titik. Tahu? Silakan lanjut aja. Saya paham. Lanjut aja ngomongnya. Oke, kamu cerdas rupanya ya. Apa kata Paulus ya? Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghilangkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan Oke, saya responnya. Saya responnya. Dari tadi kau disuruh kok. Silakan. Ya sudah diamlah. Sekarang saya tanya Ki. Nah, orang Makassar kita tahu Kilogata. Nah, aku tanya Ki begini. Enggak, maksudnya saya pakai logat Makassar supaya enak Ki bicara tuh. Biar kalau logat Jawa aku tahu Ji. Oh, bawa pada Indonesia mau kalau begitu. Nah, sekarang begini. Kalau saya bilang kita ini negara Indonesia toh. Jangan dulu Ya, kembali ke apa? hanya negara Indonesia. Dengar dulu. Ini kan udah curhatnya. Lanjut aja. Ke negara Indonesia lah. Wah, Bang, kenapa langsung dipotong? Anda tadi berargumen saya potong, enggak kan? Ya saya tidak Ya, nyebut kan? Indonesia kok. Iya, saya yang nyebut. Enggak selamanya harus ibu sebut, harus saya sebut. Rayu Bu Rahma. Lanjut lah, lanjut. Saya enggak rayu. Nah, Lanjut. Contohnya, saya kan cuma mengambil contoh Indonesia nih. Supaya Bapak Ibu paham di sini nih apa yang dimaksudkan di firman tuh, di Alkitab tuh, ya kan? Nah, contohnya Indonesia nih, kita ada undang-undang. Undang-undang itu diibaratkan Taurat. Hukum Taurat, ya kan? Nah, saya sekarang ini mengaku nih, saya sudah melakukan semua undang-undang yang ada di Indonesia. Terus? Nah, si teman saya ini bilang, wah, Randy sudah menghilangkan semua. Itu hampir sama kayak gitu, Bu. Oke, hukum Taurat untuk siapa? Jangan dulu. Terus? Biar dulu. Ini nyambung ini. Coba jawab. Hukum Taurat untuk siapa? Satu dulu kasih satu set, jangan langsung nggak akan kelar kalau kalian tanya balik lagi. Ya, yang melakukan hukum Taurat siapa? Biar kita dapat poin dulu, Pak Munir, sabar. Iya, ini aku ngerti tadi kan undang-undangnya. Kan udah selesai ya. Sebentar. Poinnya apa, Randy? Kamu narasikan itu poinnya apa? Apa yang ingin kau sampaikan? Udah selesai. Oke, jadi yang saya sampaikan ya di sini, yang dikatakan Tuhan Yesus itu, yang ditulis di Matius ya, itu kesaksian Matius yang dikatakan Tuhan Yesus ya, yang jelas Matius tulis ya kan. Memang sedikit berbeda dengan yang dikatakan Paulus. Kenapa? Karena pada saat itu Matius menulisnya berhadapan dengan Tuhan Yesus. Mana lagi ini dengan sih asal-asalan saja kamu ini. Matius ini nulis ini Bible ditulis Yesus sudah terangkat. Ini orang. Di mana? Udah ada kurang lebih 20 tahun Yesus terangkat nih baru ada Ini loh Bu Rahma. Bu Rahma maksudnya gini. Tadi itu kan saya tanya Bu Rahma ya. Setelah menggenap. Dengar dulu Bang Reni. Tadi kan kau bilang hukum Taurat itu telah digenapi oleh Yesus, artinya sudah dilakukan oleh Yesus. Memangnya itu hukum Taurat itu untuk Yesus gitu? Jangan dulu melebar. Nah, kenapa? Ini yang saya maksud di sini. Yesus dia datang itu diutus untuk Tuan Guru Dance Noise. Nah, Yesus kan diutus untuk Bani Israel. Dia datang bukan untuk meniadakan satu titik. Kamu tahu aku bilang tadi satu titik ya. Tetapi apa kata Paulus? Dengan matinya Kristus maka dia menghapus, maka dia menghilangkan hukum Taurat. Bayangkan ini, siapa ini Paulus ini? Bahkan kau lebih patuh kepada Paulus daripada apa yang disampaikan oleh Yesus. Hukum-hukum Taurat itu antara lain ya, jangan makan babi, kalian harus sunat, segala perintah dan hukum-hukum Taurat, kitab para nabi. Itu kan mencakup semua di perjanjian lama. Nah, tapi apa kata Paulus? Tidak seorang pun dibenarkan. Kalau dia bilang tidak seorang pun, aduh, siapa itu? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena iman dalam Kristus. Makanya kalian sekarang cuma imani, tidak mau melakukan hukum-hukum Taurat. Kalau untuk hukum-hukum Taurat kalian bilang, itu untuk Yahudi. Tapi kalau nubuatan siapa yang kalian bilang? melirik-lirik lah.
Faktanya kalian apa yang kalian lakukan hukum-hukum Taurat? Coba. Apa kalian sabat? Nggak ada. Apa kalian sunat? Boleh Kalian bicara. makan babi? Tunggu. Di hukum Taurat itu tertulis sunat di mana? Boleh saya Di hukum bicara? Taurat tertulis sunat di mana? Kamu wajib disunat. Tuan Guru. Di mana tertulis? Perjanjiannya itu kopla Ibrahim. Di mana tertulis? Di mana tertulis hukum Taurat sunat? Itu hukum-hukum Emang para tidak ada nabi itu perintah sunat? Abraham perjanjian sunat Abraham. Itu perjanjian bukan hukum. Lah, itu hukum Taurat kopla. Silakan Tuan Guru Dance. Nggak kedengaran. Ya, oke. Sebentar. Bisa kedengaran suara saya? Dengaran. Bisa? Oke. Kedengaran. Saya awali bahwa pandangan Yesus sebetulnya tidak bertentangan dengan Rasul Paulus. Itulah sebabnya saya akan membacakan hal-hal yang mendukung hal ini. Tulisan Rasul Paulus Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi Rasul Paulus meneguhkan hukum Taurat. Lalu kita bandingkan dengan ucapan Rasul Paulus juga. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Lalu saya bandingkan dengan perkataan Yeremia 31 ayat 33 bahwa hukum Taurat ditaruh di dalam batin. Nah, ini ada dua hal hukum. Hukum mematikan itu yang dibatalkan. Hukum huruf itu yang mematikan, itu dibatalkan oleh Rasul Paulus. Tetapi hukum roh, yakni hukum yang Allah izinkan ditaruh di dalam hati. Seperti ucapan Rasul Paulus pada Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Kata hukum ini ada pengertian dengan Torah, karena Torah artinya hukum, dan itu ditaruh di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Saya berikan contoh konkret begini. Pada saat Musa menerima hukum Torah ditulis oleh tangan Allah sendiri, lalu dia melihat Pak Dance, Ya, jangan diganggu dulu. Jangan diganggu dulu. saja pelan-pelan. Jangan diganggu dulu. Saya lanjutkan dulu. Lalu dia melihat bangsa Israel menyembah berhala lalu dihancurkan. Nah, ini termasuk hukum tertulis. Tetapi substansinya atau esensi hukum itu tidak pernah dibatalkan. Aturan-aturan tidak pernah dibatalkan, tetapi ditaruh di dalam hati. Kalau hukum itu tertulis, maka melakukan hukum itu dengan kekuatan manusia ini terbatas. Itulah sebabnya hukum tertulis mematikan. Tetapi hukum roh sesuai dengan apa yang dalam kitab suci, yakni hukum Torah itu dimasukkan di dalam hati yang memiliki suatu nuansa bahwa bukan lagi kekuatan pikiran manusia yang menggerakkan manusia, tetapi berdasarkan kekuatan di dalam, yakni malaikat atau Roh Kudus. Jadi yang dimaksudkan dibatalkan oleh Rasul Paulus yaitu hukum tertulis. Demikian untuk sementara. Jadi teman-teman, sahabat, Pak Denci ini baru berbisik. Nah, lanjut, tanggapin Bang Reni. Ya, karena kan Yesus sendiri bilang, betul. Yesus tidak pernah membatalkan hukum Torah, tetapi menggenapi sesuai dengan janjinya bahwa hukum itu ditaruh di dalam hati. Itulah hukum roh. Menggenapi artinya menambah, bukan malah menghilangkan. Iya, menggenapi. Oh, dan dia
Ya, udah ngerti kah Bang Randy? Apa yang saya mau tanggapi? Apakah yang lebar itu apakah menggenapi itu artinya mengurangi atau justru malah menambah sehingga menjadi 9 menjadi 10 misalkan? Atau menghilangkan? Coba dijawab 10 itu. hukum Taurat, jangan etimologi menggenapi itu apa? Coba kita kasih tahu dulu 10 hukum Taurat. Jangan menyekutukan Allah, jangan membuat patung, jangan menyembah orang. Sabat, ya. Jangan kuduskan. Ya, kalian apa melakukan sabat? Apa kalian melakukan sabat? Dan ingat ya, bukan cuma hukum-hukum Taurat ya, kitab para nabi. Itu kitab para nabi, aturan-aturan para nabi ya. Banyak nabi-nabi. Biar ditanggapi Bu Rahma. Coba kau tanggapi etimologi menggenapi itu apa itu menurut Kristen itu? Coba. 10 ya, 10. Ini 10 kurang nih. Kita tambah, kita kasih pas ini 10 nih. Itu genapi. Iya, oke berarti Yesus bukan mengurangi toh? Iya, enggak ada yang dikurang, enggak ada yang ditambah. Ya, berarti ditambah. Genap arti apa? Genap misalkan ganjil menjadi genap gitu loh. Pak, masalahnya kalau itu sebentar, masalahnya kata Paulus, tidak seorang pun yang dibenarkan, karena melakukan hukum Taurat. Saya tanya Pak 400, apakah di dalam hukum Taurat itu ada 0,5 sehingga digenapi jadi 1? Bro, arti menggenapi di sini adalah ketika sempurnakan. Ada sesuatu yang ganjil itu digenapi jadi 10. 9 ganjil. 7 itu ganjil. Kalau dilengkapnya adalah 8. Bukan, kalau Paulus kan menghilangkan, membatalkan kalau Kristen itu gitu. Gurunda sudah siapkah, Bunda Hesti? Saya juga di sini. Tunggu, saya mau tanya nih semua nih. Kalau banyak pertanyaan, saya mau tanya nih. Sejak kapan umat Kristen itu umat Paulus apa? Iya, Paulus. Karena Paulus itu umatnya sejak kapan? Iya kan dia itu yang memberi nama Kristen di Antioquia, yang menemukan kata Kristen itu Paulus. Ketika perjalanan ke Antioquia, para pengikutnya itu diberi nama Kristen. Paulus tuh, kalau Yesus. Ini Bang Randy ini segala macam ditanyakan, yang tadi aja belum dijawab. Belum selesai lompat-lompat kodok kau ya. Iya. Setiap yang ditanggapi, ini ditanggapi. Tak selesai lah. Kalau disuruh nanggapi, tadi kan? Yang nggak tahu nanggapi, nggak usah naik kau diskusi kalau kau nggak tahu diskusi. Jangan pula kau ajak dia keluar. Nanti dia yang mau mualaf siapa di sini nanti kan dia pengen merasakan kenikmatan di Islam. Semua yang Bapak Ibu baca kan udah jelas itu. Apa yang saya mau tanggapi coba? Ketika Paulus membatalkan hukum Taurat itu mengutip perkataan siapa? Gimana? Ketika Paulus bilang bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat di tiang salib itu mengutip perkataan siapa? Ini yang paling parah nih ya. Aku kutip. Saya tanya itu kenapa di mana? Saya baca. Jangan. Randy, aku kutip ya. Ini yang paling fatal ini perkataan Paulus ya. Dengan matinya Kristus telah menebus kita. Ini ingat ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Paulus ini menganggap Taurat ini kutuk ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Paulus ini menganggap Yesus ini mati di salib untuk menebus kalian sehingga kalian terbebas dari hukum-hukum Taurat. Kalian bebas. Apa kata Paulus? Ya, semua ciptaan Tuhan baik, tidak ada yang haram. Makanya kalian tuh asal makan aja terserah. Makan kodok lah, makan tikus segala macam ya. Karena tidak ada yang haram itu kata Paulus. Semua sudah dihapuskan dengan tersalibnya Yesus. Kalian sudah ditebus. Ibarat pegadaian, kalian sudah ditebus. Bebas kalian melakukan ya. Tambahkan, saya tambahkan. Boleh. Saya tambahkan boleh. Tuan, boleh. Silakan. Tadi disinggung tentang telah ditebus. Tapi saya pikir pada Matius pasal 16 ayat 27 penebusan itu dibantah oleh Yesus itu sendiri. Anda dengarkan ini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Jadi di sana tidak ada penebusan, tetapi dihukum atau diberikan pahala atau diselamatkan berdasarkan perbuatannya. Diselamatkan berdasarkan perbuatannya. Lalu saya bandingkan dengan Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke 12. Itu sama juga dengan ini. Saya baca bagian B saja, karena ini terlalu panjang. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi menurut perbuatan mereka. Tidak ada penebusan dosa, tetapi berdasarkan khotbah Rasul Petrus, Kisah pasal 2 ayat 38. Justru pembaptisan itu jalan keampunan dosa. Ya. Lalu karya penyalipan itu memulai dari gerakan iblis. Matius pasal 16:27. Yudas dikuasai iblis, lalu mengantar para imam-imam dan tentara Romawi untuk menangkap Yesus. Kalau penebusan itu betul dari Allah, tidak ditulis di sini bahwa Yudas dikuasai iblis dalam rangka penebusan itu. Jadi maksud Bapak Dance itu maunya Yudas dimasuki oleh Tuhan gitu, oleh Allah gitu. Itu sebenarnya saya bacakan saja. Apa Bapak mau tunggu Pak? Apa Bapak mau memaksakan kehendak pikiran Bapak ke pikiran saya gitu? Nggak mungkin kan? Atau Bapak mau nerima juga pemaksaan pikiran saya ke Bapak, mau nggak? Bukan, artinya tanpa adanya peran iblis Siapa dengan Bapak Yudas, mau? itu Siapa tidak Bapak yang akan bisa mungkin menahan Yesus kekuasaan tersalib di atas? gitu loh, bro. Gimana? Tanpa adanya peran iblis merasuki Yudas, menggoda Yudas, Yudas tidak akan berkhianat dan tidak akan menyerahkan Yesus ke tiang salib gitu loh.